Bab 1501. Ketika suara Saint Heavenly Sovereigns bergema, itu langsung menyebabkan keributan antara langit dan bumi, karena semua orang tercengang. Mereka terperangah saat melihat siluet ramping itu. Di dunia seribu besar, penguasa suci surgawi setara dengan kaisar yang mengabaikan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Saint Heavenly Sovereigns langka, semua orang tahu bahwa Saint Fisik lebih langka. Bagaimanapun, jalur fisiknya sulit, dan itu membutuhkan peluang yang menakutkan untuk mengolahnya ke tingkat Saint. Di dunia seribu besar, mereka yang memiliki Saint Fisik dapat dihitung dengan satu tangan. Ada 5 penguasa surgawi suci yang hadir, tetapi bahkan Mahatian tidak memiliki fisik suci. Itu karena kelangkaannya, semua orang terkejut dengan ketidakpercayaan ketika mereka mendengar bahwa Mu Chen mencapainya. Dia memiliki Saint Fisik. Xuan Guang dan Motong memiliki keheranan di wajah mereka dengan mulut melebar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri, karena itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Pada saat ini, mereka akhirnya memadamkan pikiran yang tidak menyenangkan di benak mereka. Saat Mu Chen memiliki Saint Fisik, itu berarti dia memenuhi syarat untuk bertarung dengan Saint Heavenly Sovereigns. Dalam hal kekuatan, dia telah melampaui mereka berdua. Mu Chen sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark klan Buddha kuno. Namun, mereka memiliki perasaan yang rumit. Saat itu, Mu Chen membutuhkan arai spiritual pelindung untuk menghadapi mereka. Tapi sekarang, mereka tidak akan bisa menembus pertahanan Mu Chen jika dia berdiri di sana dan membiarkan mereka menyerangnya. Lagi pula, Saint Fisik bukanlah lelucon. Tidak buruk, Futu Xuan membelai janggutnya. Bahkan seseorang yang keras kepala seperti dia tidak bisa menahan senyum. Rupanya, dia juga terkejut dengan kenyataan ini. Sepertinya Chener pasti telah mengolah Saint Fisik menggunakan kesempatan yang diberikan oleh tubuh abadi primordial kepadanya. King Yanjing tersenyum dan dipenuhi dengan kebanggaan. Pola pikir anak nakal itu cukup bagus. Dia tahu bagaimana merendahkan diri dan tidak sombong karena dia mendapatkan tubuh abadi primordial. Dia tahu bagaimana tinggal di pagoda dan meningkatkan kekuatannya sebelum muncul. Futu Xuan memuji. Jika orang lain telah memperoleh tubuh abadi primordial, mereka mungkin akan dianggap arogan, dan malapetaka mereka tidak akan lama lagi. Saat dia memuji, tetua klan Maha Kuno pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen, yang bahkan tidak bisa berurusan dengan Mahayu setengah tahun yang lalu, akan memiliki Saint Fisik. Itu berarti bahwa kekuatan Mu Chen kini telah tumbuh ke ketinggian yang luar biasa dengan kualifikasi untuk melawan penguasa surgawi suci. Di sisi lain, mata Mahayu menjadi merah dan berharap dia bisa mencabik-cabik Mu Chen. Itu karena kesempatan ini adalah miliknya, dan jika bukan karena penampilan Mu Chen, dia akan menjadi satu-satunya orang di klan Maha Kuno yang memiliki Saint Fisik. Jika budidaya energi spiritualnya mencapai tingkat Saint, maka kemampuan bertarungnya bahkan akan melebihi Mahatian dan menjadi yang terkuat di klan. Jika dia tahu tentang ini, dia akan kembali ke benua Greatlaw. Tapi sayang sekali penyesalan itu tidak datang dalam bentuk pil. Jadi ketika dihadapkan dengan transformasi Mu Chen, penyesalan di hati Mahayu hampir membuatnya gila. Mata Mahatian juga menjadi gelap. Namun, dia mempertahankan ketenangannya dan mengambil napas dalam-dalam untuk menekan emosi di dalam hatinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memiliki Saint Fisik. Tidak heran mengapa Anda begitu sombong dan menolak niat baik klan Maha Kuno saya. Petik 2. Niat baik. Mu Chen tersenyum. Niat baikmu itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Tidak hanya Mahatian yang kuat sebagai patriark, tetapi wajahnya juga tebal dan bisa secara terbuka mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Wajahnya tidak bergerak saat dia dengan acuh tak acuh menjawab, awalnya aku ingin berbicara baik denganmu. Tetapi karena kamu sombong karena Saint Fisikmu, maka aku akan memberitahumu pikiranku hari ini. Terlepas dari pikiran Anda, tubuh abadi primordial harus ditinggalkan. Petik 2. Haha, nada yang bagus. Hari ini, saya akan melihat bagaimana klan Maha Kuno Anda akan membuatnya meninggalkan tubuh abadi primordial. Suara dingin King Yanjing berteriak. Mata Mahatian menjadi gelap dengan niat membunuh dingin yang beredar di matanya saat dia menoleh ke King Yanjing. Jadi klan Buddha kuno Anda telah memutuskan untuk memulai perang dengan klan Maha Kuno saya. Jika bukan karena klan Maha Kuno Anda yang begitu sombong, kami tidak akan mau berperang. Futu Xuan menjawab, mengangguk kepalanya. Mahatian menghela nafas, saya berharap kalian tidak akan menyerah.
Jadi aku hanya bisa menggunakan bantuan hari ini. Ketika dia selesai berbicara, Mahatian melihat ke ruang di depannya dan berkata, Saudara Heitian, tolong tunjukkan dirimu. Ketika Mahatian selesai berbicara, langit menjadi gelap dengan kegelapan menyebar dan melahap semua cahaya. Kegelapan dengan cepat menyebar, tetapi juga dengan cepat surut, tetapi ketika kecerahan kembali, ada sepetak kegelapan yang tampak seperti lubang hitam sebelum dua siluet muncul. Melihat keduanya berdiri di depan, Mu Chen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan datang dari mereka berdua. Jelas, mereka berdua adalah penguasa surgawi suci. Klan terminal kuno, Heitian, Heidi, apakah kalian berdua akan ikut campur dalam masalah ini? Wajah Qing Yanjing dan Fu Tusuan telah berubah dengan penampilan mereka berdua. Klan terminal kuno, hati Mu Chen bergetar. Dia telah menemukan identitas kedua pendatang baru itu. Mereka sebenarnya adalah salah satu dari 5 klan kuno juga. Keributan meledak di luar kota. Tidak ada yang menyangka bahwa klan Maha Kuno akan mengundang 2 penguasa surgawi suci dari klan terminal kuno. Orang harus tahu bahwa klan terminal kuno biasanya tidak terlihat oleh semua orang, belum lagi penguasa surgawi dari klan tersebut. Mendengar kata-kata Qing Yanjing, salah satu dari keduanya maju setengah langkah. Ekspresi pucatnya tampaknya dipengaruhi oleh lama menghindari matahari. Dia menghela nafas, klan terminal kuno saya berutang budi kepada klan Maha Kuno, jadi kami tidak punya pilihan selain bergerak. Kami berharap Grand Elder Qing Yanjing dapat memahami kesulitan kami. Wajah Qing Yanjing dan Fu Tusuan tidak sedap dipandang. Situasi ini telah melampaui harapan mereka. Mereka terkejut bahwa klan Maha Kuno dapat mengundang klan terminal kuno. Dengan klan terminal kuno, akan ada perbedaan besar antara kedua formasi. Mereka menghadapi total 5 penguasa surgawi suci, dan bahkan klan Buddha kuno mereka merasa tertekan karenanya. Di belakang Qing Yanjing, penguasa surgawi dari klan Buddha kuno juga merasa tidak nyaman. Sepertinya klan Maha Kuno akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mengambil tubuh abadi primordial. Mahatian pertama menangkupkan tinjunya ke arah Heitian dan Hei di sebelum melihat Mu Chen. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kamu tidak akan bisa membawa tubuh abadi primordial bersamamu. Sambil menyipitkan matanya, Mu Chen dengan tenang menjawab, kita harus mencoba untuk mengetahuinya. Meskipun penampilan klan terminal kuno telah melebihi harapannya, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan tubuh abadi primordial tanpa mencoba. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Anda hanya memiliki sein fisik. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan? Mata Mahatian tenggelam sebelum dia menoleh ke Heitian dan Heidi. Aku harus menyusahkan kalian berdua untuk menghalangi klan Buddha kuno. Adapun tubuh abadi primordial, klan Maha Kuno saya akan mengambilnya sendiri. Saling bertukar pandang, Heitian dan Heidi tanpa daya menganggukkan kepala mereka. Mereka sebenarnya tidak ingin terlibat dalam konflik ini, tetapi mereka tidak berdaya, karena mereka berutang budi kepada pihak lain. Di belakang Mahatian, Mayu dengan kejam menatap Mu Chen dengan seringai dingin. Jadi bagaimana jika kamu memiliki sein fisik? Sebelum klan Maha Kuno saya, Anda hanya bisa ditangkap tanpa daya. Kamu berani. Wajah Qing Yanjing menjadi dingin saat ruang berfluktuasi. Arai spiritual besar turun yang meresap dengan tekanan yang menakutkan. Sebuah cahaya hitam melesat di depan Heitian dan Hei di menghalangi jalannya. Kegelapan menyebar dari belakang mereka dan membentuk dunia kegelapan. Pada saat yang sama, Mahatian mengangguk ke arah 2 lelaki tua di belakangnya dan mereka berdua maju selangkah lalu terbang menuju Mu Chen. Melihat keduanya, mata Mu Chen dingin saat dia mengepalkan tinjunya dan memancarkan cahaya keemasan dari tubuhnya. Tetapi tepat ketika dia ingin bergerak, layar kuno energi spiritual turun dari langit yang menghalangi 2 penguasa surgawi suci dari klan Maha Kuno. Bersamaan dengan layar itu, sebuah suara kuno bergema, haha, betapa hidup. Tapi gadis suciku berkata bahwa klan roh kuno kita akan melindungi Mu Chen. Suara tiba-tiba menyebabkan hati Mu Chen bergetar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat pilar turun dari langit dengan siluet yang terukir jauh di dalam hatinya. Siluet itu juga melihat ke bawah dan berinteraksi dengan Mu Chen dengan tatapannya. Pada saat itu, senyum muncul di bibirnya yang melembutkan hati Mu Chen. Bab 1502. Ketika sinar kuno turun, energi spiritual yang kuat tersapu yang menyebabkan semua orang di luar kota menutupi wajah mereka dengan takjub. Klan, roh kuno sebenarnya ada di sini juga. Cek-cek.
4 dari 5 klan kuno. Tontonan ini benar-benar sulit didapat. Sumber daya Mu Chen itu menakutkan. Tidak hanya Kaisar Api dan leluhur bela diri, tetapi dia juga memiliki koneksi dengan klan roh kuno. Ya, itu semua karena dua pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak dapat meninggalkan wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Kalau tidak, klan Maha Kuno akan berada dalam posisi yang sulit sekarang. Petik 2. Mendengar diskusi itu, wajah para sesepuh klan Maha Kuno menjadi pucat. Bahkan mata Mahatian tenggelam, karena kemunculan klan roh kuno telah merusak rencananya. Namun, dia bingung. Klan roh kuno tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Buddha kuno, jadi mengapa mereka bersedia mengambil risiko dan ikut campur dalam masalah ini? Jadi itu leluhur dunia bawah yang hebat. Maafkan aku karena tidak menerimamu. Namun, Mahatian masih patriark. Dengan demikian, dia segera pulih dari keterkejutannya. Ketika pilar menghilang, dua siluet muncul dalam pandangan semua orang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, tetapi kulitnya sehalus bayi dengan senyum ramah tergantung di bibirnya. Murid-muridnya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan misteri. Mahatian tidak asing dengan lelaki tua ini, dia adalah Grand Elder dari klan roh kuno, leluhur dunia bawah yang hebat. Tatapan semua orang berhenti sejenak pada leluhur dunia bawah agung sebelum siluet menarik pandangan mereka. Siluet itu memiliki rambut panjang keperakan yang disampirkan dengan gaun hitam yang diukir dengan bintang-bintang dan berkelap-kelip dengan cahaya ungu di roknya. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dengan kulitnya berkilau dengan cahaya redup. Bibirnya sedikit terangkat, terlihat sedikit main-main. Yang paling menarik perhatian mereka adalah murid-muridnya. Mereka seperti kaca yang berkilauan. Mereka murni, seolah-olah mereka bisa melihat melalui pikiran orang lain. Ketika semua orang menatap matanya, mereka semua mabuk olehnya. Lehernya yang putih dan anggun membuat tubuhnya yang indah dan pinggang yang ketat semakin menarik perhatian. Itu adalah proporsi emas yang tampak seperti keajaiban pencipta. Ini adalah seorang wanita yang memiliki udara spiritual di sekitarnya. Ketika semua orang melihat wanita itu, mereka sangat terkejut. Haha, kamu terlalu baik. Tolong jangan salahkan saya karena datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Leluhur dunia bawah besar tersenyum dengan mata menyipit. Sambil menghela nafas, Mahatian bertanya, saya khawatir klan kami tidak memiliki permusuhan, kan? Mengapa Anda mencampuri urusan kami? Menghadapi pertanyaan Mahatian, leluhur dunia bawah besar menghela nafas dengan kesedihan di wajahnya dan menunjuk ke wanita di sampingnya. Jangan salahkan aku tentang itu. Gadis ini sangat ingin menyelamatkan kekasihnya, jadi aku terpaksa muncul. Sambil menyipitkan matanya, Mahatian mengalihkan pandangannya. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Nama saya Luoli, dan terima kasih kepada tetua klan roh kuno, sekarang saya adalah gadis suci dari klan tersebut. Wanita di samping leluhur dunia bawah besar tersenyum, menghadapi kata-kata Mahatian. Suaranya halus, tanpa tanda-tanda menyerah. Gadis suci dari klan roh kuno. Mahatian mengunci alisnya. Tidak ada patriark di klan roh kuno, hanya gadis suci. Siapapun yang menjadi gadis suci akan setara dengan matriark klan roh kuno dan memiliki otoritas tinggi. Namun, klan roh kuno memiliki proses yang ketat untuk memilih gadis suci mereka. Itu adalah posisi yang telah kosong begitu lama, tetapi wanita ini menonjol di antara para kandidat dan menjadi gadis suci. Karena kamu adalah gadis suci dari klan roh kuno, maka kamu harus memandang klan roh kuno lebih penting dari apapun. Jika Anda ikut campur dalam masalah ini, saya akan membawa masalah ke klan roh kuno. Mahatian berbicara dengan sedikit ancaman dalam suaranya. Tapi menghadapi kata-katanya, Luoli tersenyum dengan kerinduan dan kasih sayang di matanya saat dia melihat siluet muda itu. Aku menjadi gadis suci untuknya, jika aku tidak bisa membantunya, lalu mengapa aku menjadi gadis suci? Kata-katanya langsung menyebabkan desahan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka melihat Mu Chen dengan permusuhan di mata mereka. Tidak hanya orang itu diberkati dengan kesempatan, dia bahkan memiliki seorang gadis yang luar biasa di sampingnya. Baginya, dia bahkan bisa menghadapi Mahatian. Keberuntungan itu benar-benar membuat iri. Las, tidak bisakah kamu sedikit peduli dengan hati rapuh lelaki tua ini? Leluhur besar dunia bawah menggerutu. Ketika Luoli mendengar kata-kata itu, dia agak menyesal dan menjawab, bukankah kamu sudah mengetahuinya, Grand Elder? Leluhur dunia bawah besar menghela nafas sebelum dia dengan sedih menatap Mu Chen. Jika bukan karena orang itu,
Luoli akan bisa fokus menjadi gadis suci dari klan roh kuno. Apa hubungan gadis suci ini dan Mu Chen? Fu Tusuan juga terkejut dengan kata-kata itu. Melihat Luoli, mata King Yanjing dipenuhi dengan kepuasan. Dia pernah bertemu Luoli di benua surga utara, jadi kesannya tentang Luoli sangat dalam. Ini adalah gadis dengan bakat luar biasa dan karakter tegas. Menantu perempuan saya. King Yanjing tersenyum saat dia melihat Fu Tusuan dengan bangga. Anaknya kompeten. Dia tidak hanya menemukan dirinya sebagai istri yang cantik, tetapi dia juga gadis suci dari klan roh kuno. Fu Tusuan tertegun sebentar sebelum dia menghela nafas, bocah itu benar-benar mampu. Dia bahkan berhasil menipu tangan gadis suci klan roh kuno. Menghadapi suara-suara itu, wajah Mahatian tenggelam saat dia dengan dingin menatap Luoli dan leluhur dunia bawah yang hebat. Sepertinya kalian bersikeras untuk ikut campur. Tapi satu Saint Heavenly Sovereign tidak mengubah apapun. Petik 2. Hanya leluhur dunia bawah besar yang merupakan penguasa surgawi suci. Meskipun budidaya Luoli telah melonjak dan melangkah ke alam penguasa surgawi, dia hanya penguasa surgawi roh. Namun, leluhur besar dunia bawah dengan bangga tersenyum. Kamu meremehkan gadis suci dari klan roh kunoku. Luoli mengedipkan mata lalu membentuk segel. Cahaya kuno muncul dari kepala Luoli dan semua orang terkejut melihat diagram kuno terbentang di atasnya. Tekanan yang memancar darinya sebanding dengan penguasa surgawi suci. Melihat diagram, wajah Mahatian berubah tak sedap dipandang. Sedemikian rupa sehingga bahkan King Yanjing dan Fu Tusuan memiliki keheranan di mata mereka. Itu, harta klan roh kuno, diagram roh kuno. Seruan bergema dari mulut mereka dan hati mereka sama-sama terkejut. Sebelum setiap Saint Heavenly Sovereign di klan roh kuno mati, mereka akan menyegel energi spiritual mereka ke dalam diagram, menciptakan kekuatan yang menakutkan. Hanya kekuatannya saja yang sebanding dengan penguasa surgawi suci. Satu-satunya kelemahan adalah persyaratan ketat untuk itu di klan roh kuno, dan tidak memilih lebih dari 3 pemilik. Itu juga karena itu, mereka terkejut melihat Luoli menguasainya. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan alasan mengapa leluhur dunia bawah yang agung begitu penting bagi Luoli, untuk dapat memimpin diagram roh kuno, bahkan sebagai penguasa surgawi roh, bahkan penguasa surgawi suci pun tidak dapat melakukan sesuatu untuk dia. Melihat Luoli, Mu Chen senang dan merasa sakit hati untuknya karena dia tahu berapa banyak kesulitan yang harus dia hadapi. Merasakan tatapan Mu Chen, Luoli berbalik dan mengedipkan matanya dengan main-main, seolah-olah dia mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mengejar langkahnya. Melihat senyumnya, Mu Chen juga tidak bisa menahan senyum. Dia merasakan keberanian di dadanya saat dia menatap Mahatian dengan tatapan tajamnya. Pada saat berikutnya, suaranya yang berisi niat bertarung yang padat bergema. Mahatian, buatlah gerakan sendiri jika Anda menginginkan tubuh abadi primordial. Hari ini aku, Mu Chen, akan melihat ketangguhan patriark klan Maha Kuno. Tawanya bergema, menyebabkan semua orang terkejut. Mu Chen benar-benar menantang Mahatian. Bab 1503. Tawa Mu Chen bergema di seluruh langit, membuat semua orang tercengang. Terbukti, tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen akan berani menantang Mahatian. Orang harus tahu bahwa dia pernah menjadi pembangkit tenaga listrik yang bertarung dengan Kaisar Api. Bahkan di seluruh dunia 1000 besar, ketenaran Mahatian luar biasa. Mu Chen itu benar-benar tak kenal takut. Mahatian adalah penguasa surgawi Saint tahap tengah yang asli, tidak banyak di dunia 1000 besar yang telah melampaui dia. Petik 2. Ya, bahkan jika Mu Chen memiliki Saint fisik, dia bukan lawan Mahatian. Pada akhirnya, dia masih arogan, ingin pamer di depan kecantikan. Petik 2. Segala macam diskusi bergema, tetapi tidak ada yang optimis tentang Mu Chen. Bagaimanapun, reputasi Mahatian terlalu ganas. Kekasihmu itu cukup sombong. Leluhur dunia bawah besar mengirim pandangan penasaran ke Mu Chen sebelum tersenyum pada Luoli. Menghadapi Mahatian, bahkan dia tidak yakin dia bisa menang. Tapi Mu Chen justru berani mengeluarkan tantangan. Menempatkannya dengan cara yang baik, itu berani. Tetapi dengan cara yang buruk, dia kurang ajar. Menghadapi ejekan leluhur dunia bawah, Luoli tersenyum dan diam. Dia mengerti Mu Chen terlalu baik. Mahatian mungkin pintar, tapi Mu Chen bukanlah seseorang yang ceroboh. Karena dia telah membuat keputusan, maka dia harus memiliki kepercayaan diri. Mendengar kata-kata Mu Chen, Mahatian tertawa terbahak-bahak sebelum dia menjawab, "Haha,
aku tidak pernah menyangka akan ada hari ketika aku, Mahatian, akan dipandang rendah. Apa statusnya? Namun dia ditantang oleh anak nakal. Jika masalah ini terungkap, entah berapa banyak lelucon yang akan ditimbulkannya. Jadi, kamu tidak berani. Mu Chen tersenyum. Situasi ini rumit, dan jika perang terjadi, itu akan menghancurkan bumi. Konsekuensinya juga sesuatu yang tak terbayangkan, dan dia tidak mau menyeret klan Buddha kuno dan klan roh kuno ke dalam masalahnya. Jadi dia harus bergerak sendiri. Selama dia menekan Mahatian, maka situasi ini akan teratasi. Melihat Mu Chen, tatapan Mahatian gelap. Dia tahu apa yang dipikirkan Mu Chen. Namun, dia juga harus menyetujuinya hari ini. Jika 4 dari 5 klan kuno bertarung hari ini, bahkan klan maha kuno miliknya akan membayar mahal. Jadi, itu adalah pilihan yang lebih baik jika dia bisa berurusan dengan Mu Chen. Saat Mahatian naik ke langit dan berdiri pada tingkat yang sama dengan Mu Chen, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Karena kamu mencari penghinaan, maka tidak ada alasan bagiku untuk tidak memenuhi keinginanmu." Ketika suara itu bergema, guntur gemuruh yang deras menyapu, bersama dengan tekanan yang tak terlukiskan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kalau begitu, hari ini, aku akan meminta nasihat dari klan Maha Kuno. Saat mata Mu Chen berkobar dengan niat bertarung, dia mengepalkan tinjunya bersama-sama dan memancarkan sinar besar dari tubuhnya. Tubuhnya tampak seperti ditempa dari emas, menembus aura abadi. Di lokasi Mu Chen, suara berderit datang dari luar angkasa, tekanan yang dipancarkan dari tubuhnya juga menakutkan. Keduanya berdiri dalam konfrontasi. Salah satunya adalah seorang ahli yang pernah bertarung dengan Kaisar Api, sementara yang lain adalah seorang anak muda dengan Sein Fisik. Konfrontasi ini tidak diragukan lagi dapat diklaim sebagai pertempuran puncak. Tatapan Mu Chen tertuju pada Mahatian, dan pada saat berikutnya, dia berlari dalam sekejap. Ketika Mu Chen bergerak, ruang di depannya meledak dengan ledakan sonik dari kecepatan. Itu hanya sesaat ketika dia melesat ke arah Mahatian, diselubungi aura abadi, dan melemparkan tusukan ke arah yang terakhir. Tidak ada trik di baliknya, itu adalah jab biasa. Tetapi dengan kekuatan Sein Fisik, ia memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Di bawah pukulan ini, bahkan penguasa surgawi abadi fase akhir akan terbunuh. The Sein Fisik benar-benar menakutkan. Mata Mahatian berkedip saat dia berkomentar sebelum melambaikan tangannya. Dua balok, hitam, dan putih terbentuk menjadi dua naga yang terjalin dan meraung saat mereka bentrok dengan tusukan Mu Chen. Ketika kedua kekuatan terhubung, getaran yang menghancurkan bumi bergema. Ruang runtuh dari titik kontak sebelum gelombang kejut dengan cepat meluas beberapa kaki keluar. Kekuatan luar biasa dalam tubuh Mu Chen meledak sebagai balok hitam dan putih hancur dan menjadi abu. Namun, sinar hitam dan putih memadat bersama saat mereka hancur dan menjadi lebih halus, melepaskan serangan mengerikan dan kekerasan lainnya. Napas pendek kemudian, balok hitam dan putih bentrok 100 kali melawan tinju emas Mu Chen. Setiap tabrakan tunggal akan menembus gelombang kejut yang menakutkan sebelum pancaran di kepalan tangan Mu Chen secara bertahap meredup. Setelah itu, sinar hitam dan putih menembus pertahanannya dan menghantam dadanya. Mu Chen mirip dengan bola meriam saat dia terbang keluar dan menghancurkan banyak rumah di kota. Sebuah coretan melonjak ke langit, dan sementara Mu Chen membersihkan tubuhnya, dadanya ambruk. Meskipun cedera mengerikan, tidak ada perubahan pada tubuhnya. Saat cahaya keemasan beredar di sekujur tubuhnya, semua orang terkejut melihat dada Mu Chen pulih. Itukah kekuatan Sein Fisik? Bagaimana menakutkan. Bahkan setelah menerima serangan dari Sein Heavenly Sovereign, tidak ada luka apapun. Orang yang tak terhitung jumlahnya menamparkan bibir mereka. Serangan Mahatian tidak akan terasa baik, bahkan untuk penguasa surgawi tahap awal. Namun, Mu Chen bisa menahannya dan masih sangat hidup. Dengan demikian, mereka bisa melihat vitalitas yang mengerikan dari Sein Fisik. Mahatian juga mengerutkan alisnya dan merasa terganggu dengan Sein Fisik. Benar-benar layak menjadi penguasa surgawi Sein fase tengah, Mu Chen menyentuh dadanya dan menghela nafas. Jika bukan karena Sein Fisiknya, serangan itu saja akan mengubahnya menjadi abu. Sepertinya dia harus mengeluarkan kekuatan penuhnya saat menghadapi Mahatian. Mengambil napas dalam-dalam, mata Mu Chen terpancar dan energi spiritual tak terbatas meletus dari tubuhnya.
Pilar energi spiritual membubung ke langit dan fluktuasi terus meningkat sebelum mencapai alam penguasa surgawi abadi dan stabil di fase tengah. Penguasa surgawi abadi fase tengah. Wajah Mahayu berubah setelah merasakan fluktuasi energi spiritual dari tubuh Mu Chen. Orang harus tahu bahwa ketika dia bertarung dengan Mu Chen di pagoda, yang terakhir baru saja mencapai alam berdaulat surgawi tahap akhir. Tetapi hanya dalam setengah tahun, dia telah mencapai alam penguasa surgawi fase tengah. Semua orang juga berseru dengan kecemburuan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka iri dengan kesempatan Mu Chen kali ini. Dia tidak hanya mengolah sein fisik, dia bahkan memperoleh tubuh abadi primordial, dan energi spiritualnya mencapai alam penguasa surgawi abadi. Energi spiritual tanpa batas tersapu keluar dari tubuhnya dan menyatu, menghasilkan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Merasakan kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya, Mu Chen menunjukkan ekspresi puas. 5 tahun pengasingan di tubuh abadi primordial tidak hanya memungkinkan dia untuk mendapatkan sein fisik, itu bahkan membawa peningkatan cepat ke energi spiritualnya. Coba ambil seranganku. Dengan kekuatan destruktif yang beredar di seluruh tubuhnya, murid emas Mu Chen memandang Maha Tian. Mengangkat tangannya, cahaya abadi beredar melalui telapak tangan Mu Chen dengan tanda kuno menyebar sebelum dia dengan lembut mendorongnya ke arah Maha Tian. Seluruh wilayah bergetar hebat saat Maha Tian mengangkat kepalanya. Dia melihat telapak tangan emas turun dari langit, membentuk bayangan besar saat itu berkembang. Saat tangan itu turun, seluruh kota abadi primordial runtuh oleh lapisan. Tangan itu dibentuk dengan kekuatan dari perpaduan fisik dan energi spiritual Mu Chen. Kekuatannya hanya merusak dan bahkan seseorang seperti Maha Tian menunjukkan ekspresi serius. Telapak tangan emas turun dan menabrak Maha Tian saat suara rendah bergema dari hati Mu Chen, ini adalah tangan perebutan surga abadi. Telapak tangan emas turun dengan cara yang menindas saat menabrak awan hitam dan putih di bawah tatapan heran semua orang. Bab 1504. Ketika telapak emas turun, itu mirip dengan dewa yang dipenuhi dengan fluktuasi destruktif. Seolah-olah apapun di bawahnya akan menjadi abu. Ini adalah perpaduan sempurna antara Mu Chen's sein fisik dan Middle Phase Immortal Heavenly Sovereign Spiritual Energy. Dalam hal kekuatan, bahkan penguasa surgawi suci tidak dapat menerimanya secara langsung. Di luar kota, semua penonton memandang Mu Chen dengan hormat dan ketakutan di mata mereka. Wajah Mahayu pucat dengan ketakutan dan keengganan yang pekat di matanya. Saat itu, Mu Chen hanya berhasil bertarung dengannya secara setara, tetapi jarak di antara mereka sekarang adalah jurang. Serangan dari Mu Chen ini bisa memusnahkannya ratusan ribu kali. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan saudaraku dengan ini? Kamu hanya bermimpi. Wajah Mahayu seram saat dia menatap langit. Melihat dengan harapan di matanya bahwa saudaranya bisa menghancurkan Mu Chen. Di bawah tatapan semua orang, Maha Tian menunjukkan jejak serius di matanya ketika dia melihat telapak tangan. Serangan Mu Chen telah membuatnya merasa terancam. Aku tidak bisa meremehkan bocah ini. Maha Tian bergumam pada dirinya sendiri. Menghadapi kekuatan penuh Mu Chen, bahkan dia tidak berani ragu. Mengambil napas dalam-dalam, pancaran hitam dan putih terpancar dari tubuhnya yang membentuk penghalang kokoh yang membungkus tubuhnya di dalam. Kerang Maha Spiritual, sebuah suara yang dalam bergema saat bola hitam dan putih melayang di langit, memancarkan kecemerlangan surgawi. Spiritual Maha Shell adalah kemampuan surgawi defensif puncak dari klan Maha Kuno dengan pertahanan yang menakutkan. Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa menghalangi serangan seseorang di level yang sama. Saat tangan besar itu turun, dengan cepat menghantam bola hitam dan putih di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, langit dan bumi menjadi sunyi. Di bawah pusaran kekerasan, bola itu seperti lebih berani yang melesat ke kota abadi primordial. Seluruh kota juga mulai runtuh dengan fluktuasi destruktif yang menyebar. Semua rumah di kota itu dihancurkan hanya dalam 10 napas aneh, sebelum kota kuno itu menjadi reruntuhan. Hanya ada kawah besar tanpa dasar yang ada di pusat kota. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa mereka berdua telah menahan diri. Jika tidak, area dalam radius 100.000 mil akan menjadi abu. Mata tajam Mu Chen mirip dengan elang saat dia melihat kawah. Cahaya keemasan di sekelilingnya, berkedip-kedip dan terpantul di tubuhnya. Patriark klan Maha Kuno benar-benar lawan yang sulit, gumam Mu Chen sambil melihat kawah dengan ekspresi muram. Serangan dari sebelumnya itu praktis mengandung semua kekuatannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa Maha Tian berhasil menahannya.
Sebuah balok membubung ke langit dan semua orang melihat bola hitam dan putih naik. Bola itu dihiasi dengan retakan, seolah-olah terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Namun, itu tidak hancur, yang menunjukkan kepada semua orang kemampuan pertahanannya yang menakutkan. Saat retakan menyebar di bola, itu secara bertahap menghilang dan siluet Mahatian muncul di hadapan semua orang sekali lagi. Berdiri di langit, Mahatian tidak mengalami cedera. Bahkan pakaiannya pun tidak rusak. Namun, ada kilatan suram di matanya. Menghadapi serangan Mu Chen, dia benar-benar terpaksa menggunakan pertahanan terkuatnya. Status apa yang dia miliki? Dia adalah patriark klan Mahakuno dan berdiri di puncak dunia 1000 besar. Setengah tahun yang lalu, bahkan Mu Chen tidak layak untuk diperhatikan. Bagaimanapun, Mu Chen hanyalah seekor semut yang bisa dia hancurkan dengan mudah. Tetapi setelah setengah tahun, semut di matanya itu benar-benar berhasil memaksanya untuk menggunakan pertahanan terkuatnya. Itu adalah penghinaan bagi Mahatian. Namun, alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia akan menderita jika dia meremehkan Mu Chen. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan kemarahan yang terpantul di matanya dengan tatapan acuh tak acuh. Tidak ada penghinaan dari sebelumnya. Namun, Mu Chen dapat merasakan bahwa Mahatian telah dengan sempurna mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya dan mengabaikan semua emosi lainnya. Yang terakhir telah memasuki kondisi pertempuran. Itu berarti pada saat ini, Mahatian akhirnya memperlakukannya seperti lawan. Tidak heran mengapa dia bisa bertarung dengan Kaisar Api saat itu. Merasakan perubahan itu, mata Mu Chen bergetar. Ketenaran Mahatian tidak palsu, dan dalam waktu sesingkat itu, Mahatian berhasil mendapatkan pandangan yang jelas tentang situasi dan masuk ke kondisi bertarungnya. Itu berarti mentalitas yang terakhir teguh dan tak tergoyahkan. Mu Chen, kamu bisa dengan bangga berdiri di dunia 1000 besar untuk sampai sejauh ini di usiamu. Jika Anda punya lebih banyak waktu, saya yakin ada kursi untuk Anda di puncak dunia 1000 besar. Tapi itu tidak akan terjadi hari ini. Klan Mahakuno saya telah menjaga tubuh abadi primordial selama bertahun-tahun, jadi kami tidak dapat membiarkan siapapun mengotorinya. Murid Mahatian beredar dengan warna hitam dan putih saat suaranya yang acuh tak acuh bergema. Seiring dengan suaranya, gelombang energi spiritual yang kuat berkumpul dari tubuhnya dan terbentuk menjadi lautan yang deras di belakangnya. Saat lautan bergulung, langit dan bumi bergetar. Mengeluarkan teriakan, lautan energi spiritual dilahap oleh Mahatian dan semua orang bisa merasakan bahwa tubuh Mahatian berubah menjadi kristal murni. Namun, itu dipisahkan oleh hitam dan putih. Tekanan mengerikan juga meresap dari tubuhnya yang menyebabkan ruang bergetar dari tekanan itu. Asein spiritual fisik, melihat adegan ini, ekspresi Mu Chen berubah serius. Dari tingkat tertentu, Sein spiritual fisik juga merupakan fisik yang kuat, namun, itu lebih rendah daripada fisik abadinya, karena itu bukan fisik murni. Itu adalah perpaduan antara energi spiritual dan fisik untuk membawa perubahan sementara pada fisik. Meskipun Sein spiritual fisik lebih rendah dari immortal fisiknya, itu masih menakutkan dengan kultivasi Mahatian di fase tengah Sein Heavenly Sovereign Realm. Saat Mahatian menyerang, ruang terkoyak, dan dia muncul di hadapan Mu Chen. Tinjunya terbang melintasi cakrawala dan melesat ke arah Mu Chen. Menonton adegan ini, tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia menyilangkan tangannya bersama dengan pancaran cahaya keemasan yang beredar. Tabrakan teredam bergema bersama dengan gelombang kejut besar. Tubuh Mu Chen bergetar dan dia terlempar sejauh 1 kaki. Sebelum Mu Chen bahkan bisa menstabilkan tubuhnya, siluet Mahatian muncul dan mulai menghujani serangan. Kira-kira selusin napas kemudian, Mu Chen dan Mahatian bentrok selama ratusan putaran. Selanjutnya, Mu Chen tampaknya ditekan, karena Mahatian telah sepenuhnya mengeluarkan kekuatan penguasa surgawi tahap tengah. Kultivasi energi spiritual Mu Chen terlalu lemah. Meskipun fisiknya kuat, dia tidak ada bandingannya dengan Mahatian. Futu Xuan berkomentar saat dia menyaksikan pertarungan. Ketika Xuan Guang dan Mo Tong mendengar kata-kata itu, mereka tersenyum pahit. Apakah kamu tidak puas dengan itu? Setengah tahun yang lalu, Mu Chen bahkan tidak bisa menerima kepindahan dari Sein Heavenly Sovereign. Tapi sekarang, dia bisa bertarung dengan Mahatian ke level ini. Apalagi yang kamu mau? King Yanjing tersenyum. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Chener memang akan ditekan oleh Mahatian. Tapi jangan lupa tentang kemampuan surgawi yang Chener kuasai.
Fu Tusuan tertegun sebentar sebelum dia menyipitkan matanya. Dia melihat Mu Chen tiba-tiba berhenti. Sinar hitam dan putih kemudian melesat keluar dari tubuhnya dan membentuk dua siluet. Tiga murni. Saat tiga Mu Chen berdiri di langit, selain dari tubuh utamanya, kedua klon itu juga menembus dengan cahaya keemasan. Terbukti, kedua klon juga memiliki sein fisik. Ini adalah keuntungan dari tiga murni. Apapun yang dimiliki tubuh utama juga akan tercermin dalam klon. Saat suara menusuk tajam datang dari depan, Mahatian muncul dengan pancaran hitam dan putih dari tinjunya yang beredar menjadi pusaran. Tapi kali ini, Mu Chen tidak mundur saat menghadapi Mahatian. Membiarkan raungan, tiga siluet meninju dengan tinju dan telapak tangan mereka terbang keluar, bentrok dengan Mahatian. Saat gelombang kejut lainnya meledak, semua orang terkejut kali ini karena Mu Chen tidak mundur bahkan setengah langkah. Wajah Mahatian muram saat dia terus-menerus melepaskan serangan dan bayangannya. Ketiga siluet itu juga membawa sein fisik mereka ke puncak dan menghadapi serangan itu. Beberapa menit kemudian, Mahatian mundur dengan ekspresi muram. Itu karena ketika Mu Chen mengeksekusi tiga murni, yang terakhir sebenarnya berada di level yang sama dengannya. Menghadapi Mu Chen, bahkan sein spiritual fisiknya tidak bisa mendapatkan keuntungan. Mengambil napas dalam-dalam, tangan Mahatian bergabung bersama dengan energi spiritual yang tak terbatas meledak. Pada saat yang sama, raksasa hitam dan putih secara bertahap muncul di belakangnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap raksasa itu dengan kaget, bersama dengan seruan yang dengan cepat mengikutinya. Itu adalah peringkat 8 pada 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat tubuh Maha Perkasa. Mahatian sebenarnya terpaksa mengambil langkah ini. Bab 1505. Raksasa hitam dan putih itu dengan bangga berdiri di antara langit dan bumi, menembus gelombang kejut terwujud yang menyebabkan wajah semua orang berubah. Itu karena raksasa ini menduduki peringkat ke-8 dari 99 peringkat tubuh abadi yang berdaulat di dunia 1000 besar. Karena kekuatan tubuh Maha Perkasa, semua orang terkejut saat melihatnya. Ini berarti bahwa setelah menghadapi serangan Mu Chen, Patriark Klan Maha Kuno sangat marah. Energi spiritual telah terbentuk menjadi pusaran di sekitar raksasa karena dengan bangga berdiri di antara langit dan bumi seperti dewa. Berdiri di bahu raksasa itu, tatapan Mahatian tertuju pada tiga Mu Chen sebelum membentuk segel dengan satu tangan. Raksasa itu langsung membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan ke arah tiga Mu Chen. Energi spiritual kekerasan telah berubah menjadi gelombang suara yang menyapu dengan fluktuasi destruktif yang melanda tiga Mu Chen, yang tidak berhasil menghindari pada waktunya. Menghadapi serangan kekerasan, Mu Chen dan klonnya gemetar. Gelombang suara tidak hanya mematikan di permukaan, bahkan bisa menembus daging dan pembuluh darah tubuh. Tapi untungnya, sein fisik cukup kuat. Selanjutnya, karena aura abadi, tubuh Mu Chen dipenuhi dengan vitalitas. Jadi bahkan ketika dagingnya terkoyak, itu dengan cepat pulih. Namun meski begitu, Mu Chen dan klonnya terlempar beberapa kaki ke belakang. Jadi, ini tubuh Maha Perkasa yang terkenal. Mu Chen menyipitkan matanya, karena dia telah mengalami kekuatan tubuh Maha Perkasa dari konfrontasi ini. Sebelumnya, dia mengandalkan klonnya untuk bertarung di level yang sama dengan Mahatian. Tetapi dengan dipanggilnya tubuh Maha Perkasa, keuntungan yang dia miliki dari dua klonnya ditiadakan. Namun, Mahatian tidak membiarkannya pergi. Tubuh Maha Perkasa mengeluarkan raungan dan melemparkan pukulannya ke depan. Itu langsung berubah menjadi segudang jab hitam dan putih sepanjang kaki seperti meteorit saat terbang ke arah Mu Chen. Ketika tiga Mu Chen mundur, mereka langsung muncul beberapa ratus mil jauhnya. Namun, cahaya hitam dan putih berkedip sebelum terbang turun seperti badai. Ketika tinju turun, seluruh bumi bergetar. Kira-kira selusin napas kemudian, asap menghilang dan pegunungan diratakan ke tanah dengan kawah besar. Siluet Mu Chen perlahan bangkit dari kawah. Pakaiannya telah rusak dengan bekas tinju di tubuhnya. Dua klon di sampingnya juga telah terluka dengan cahaya hitam dan putih yang berkedip-kedip untuk membatasi pemulihan sein fisik. Kamu pikir kamu bisa menggunakan tubuhmu untuk melawan tubuh abadi yang berdaulat? Di atas langit, suara Mahatian terdengar serius dengan sedikit ejekan. Ketika dia tidak mengeluarkan tubuh abadi yang berdaulat, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun pada Mu Chen. Tetapi dengan tubuh abadi yang berdaulat, kemampuan bertarungnya telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Pada saat ini, bahkan sein fisik Mu Chen tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun,
Sein fisik mungkin kuat, tetapi itu tidak dapat sepenuhnya meniadakan pelanggaran penguasa surgawi Sein fase tengah. Namun, Mu Chen kurang ajar untuk berpikir bahwa dia bisa melawan tubuh maha perkasa dengan tubuh fisiknya. Saya hanya mencoba kekuatan tubuh maha perkasa yang legendaris. Mu Chen dengan santai tersenyum saat menghadapi ejekan. Bukankah tubuh abadi primordial mengakuimu sebagai tuannya? Mengapa Anda tidak membawanya keluar? Apakah Anda mungkin tidak mampu mengendalikannya? Maha Tian dengan sinis menatap Mu Chen. Jika Mu Chen tidak bisa mengendalikan tubuh abadi primordial, maka dia akan memiliki lebih banyak alasan untuk mengambilnya. Kamu akan tahu setelah mencoba. Mu Chen menyipitkan matanya. Tentu saja, Maha Tian tersenyum sinis saat matanya semakin tajam. Dengan kedua tangannya menyatu, tangan tubuh maha perkasa juga menyatu sebelum perlahan-lahan terlepas. Cahaya hitam dan putih berkedip seperti sambaran petir dan tombak sepanjang 1000 kaki secara bertahap terbentuk. Tombak maha surgawi. Tatapan Maha Tian dingin saat dia berteriak. Tombak hitam dan putih itu melonjak ke langit dan menghilang dengan gemerisik. Ketika muncul kembali, itu sudah di atas Mu Chen dan turun dengan kekuatan destruktif yang tak terbayangkan. Suara yang dihasilkannya juga bergema sejauh ribuan kilometer. Menghadapi serangan dari Maha Tian ini, bahkan wajah Qing Yanjing dan Futu Xuan mau tidak mau berubah. Bahkan mereka harus menghadapi serangan seperti itu dengan serius. Niat membunuh Maha Tian telah dipicu. Tatapan leluhur dunia bawah yang agung sangat serius saat dia melihat Luoli. Jika kekasihmu itu tidak bisa mengendalikan tubuh abadi primordial ini, maka dia pasti akan mati, bahkan jika dia memiliki Sein fisik. Melihat siluet familiar, Luoli melihat bahwa ada juga jejak serius di mata Mu Chen. Namun, tidak ada kepanikan, seperti yang diharapkan Luoli. Pada saat berikutnya, hatinya yang tegang menjadi rileks, karena tampaknya Mu Chen masih memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Ketika tombak turun, itu sudah akan mencapai Mu Chen setelah hanya beberapa napas. Ketika hendak melakukan kontak dengan Mu Chen, yang terakhir perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama, pancaran emas kuno meledak dari tubuhnya dan sosok, yang tingginya kira-kira belasan meter, muncul sebelum menyerang dengan tinjunya dan bentrok dengan tombak. Tabrakan brilian bergema antara langit dan bumi. Melihat bentrokan itu, semua orang menyipitkan mata dan melihat sosok kecil di bawah tombak besar. Namun terlepas dari perbedaan ukuran yang drastis, sosok mungil itu tidak bergerak dan berdiri kokoh. Di sisi lain, tombak hitam dan putih itu segera tertutup retakan. Sebuah ledakan bergema dan tombak hitam dan putih itu hancur berkeping-keping. Di bawah cahaya hitam dan putih, sosok itu turun dan melayang di belakang Mu Chen dengan cahaya kuno dan misterius di sekitarnya, sambil menembus aura kuno. Seluruh wilayah tersapu dalam keheningan ketika semua orang melihat sosok misterius itu dengan iri dan kegembiraan di mata mereka. Meskipun mereka berhasil melihat sosok itu melalui cermin di pagoda, mereka hanya gemetar setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Itu karena itu adalah tubuh abadi primordial yang legendaris, salah satu tubuh abadi berdaulat yang paling kuat di dunia 1000 besar. Tubuh surgawi primal yang legendaris akhirnya muncul lagi di mata publik. Para penonton tidak bisa menggambarkan perasaan mereka. Melihat tubuh abadi primordial, mereka secara alami merasa tergoda olehnya. Jadi jika Mu Chen tidak bisa mengendalikannya, hati mereka akan merasa lebih baik, karena mereka mungkin memiliki kesempatan. Tapi sangat disayangkan ketika mereka melihat sosok kuno itu berdiri di belakang Mu Chen, menghancurkan harapan yang tersembunyi di lubuk hati mereka. Secara alami, mereka hanya merasa sedikit kecewa, sementara Maha Tian dan sesepuh dari klan Maha Kuno menjadi muram, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangan. Membuka matanya, Mu Chen menatap Maha Tian. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan hasilnya sekarang setelah Anda mengujinya. Kemarahan melonjak di mata Maha Tian. Adegan sebelumnya telah membuktikan bahwa tubuh abadi primordial telah mengakui Mu Chen sebagai pemiliknya. Ini membuatnya merasa sangat marah, karena dia merasa dikhianati oleh tubuh abadi primordial. Dia selalu merasa bahwa klan Maha Kuno mereka telah berusaha keras untuk melindungi tubuh abadi primordial, dan bahwa pemilik barunya haruslah seseorang dari klan Maha Kuno. Jangan cepat puas, saya tidak melihat bagaimana Anda bisa mengambilnya dari klan Maha Kuno saya. Maha Tian berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen juga berkedip dengan dingin. Maha Tian telah mengambilnya terlalu jauh dan keras kepala untuk mengambil tubuh abadi primordial dan itu akhirnya mulai mengganggu Mu Chen.
Karena itu yang terjadi, Mu Chen menyipitkan matanya dengan niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Di belakangnya, pancaran misterius juga mengangkat kepalanya dan menatap Ma Hatian. Lalu, saya akan menggunakan Anda untuk menguji kemampuan berdaulat pertama dari tubuh abadi primordial setelah puluhan ribu tahun. Tubuh misterius di belakang Mu Chen perlahan terbang dan cahaya abadi berkumpul di telapak tangannya yang tampak seperti bisa melawan korosi waktu dan ada tanpa batas. Mengangkat tangannya, sebuah bola naik dari tubuh abadi primordial dan terbang menuju Ma Hatian. Pada saat yang sama, mulutnya mulai bergerak bersama dengan suara kuno yang bergema. Primordial Immortal, True Cell Sphere. Bab 1506. Ketika bola itu membubung ke langit dan melesat melintasi cakrawala, bola itu terbang menuju Ma Hatian dan tubuh maha perkasa di bawahnya. Meskipun bola itu tidak terlihat kuat, Ma Hatian bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang datang darinya, bersama dengan rasa takut yang kuat dan kegelisahan di hatinya. Kamu benar-benar berhasil mengolah Primordial Immortal True Cell Sphere. Wajah Ma Hatian pucat. Sebagai pelindung tubuh abadi primordial, mereka secara alami memahami kemampuan berdaulatnya, dan bola segel sejati abadi primordial adalah salah satunya. Ada desas-desus bahwa tubuh abadi primordial dapat menggunakan kekuatan asal abadi dan membentuknya menjadi bola. Siapapun yang terperangkap di dalamnya akan mengalami aliran waktu yang deras dan bahkan penguasa surgawi suci akan kesulitan membebaskan diri. Mereka hanya bisa tunduk pada gemerisik waktu dan secara bertahap berubah menjadi abu. Saat itu, Kaisar Abadi memanfaatkan kemampuan berdaulat ini untuk membantai Dewa Tahu berapa banyak Raja Langit. Dalam hal kekuatan, Primordial Immortal True Cell Sphere tidak lebih lemah dari 36 kemampuan surgawi peerless manapun. Hanya saja menggunakannya membutuhkan sejumlah besar asal abadi, dan Mu Chen baru saja mendapatkan tubuh abadi primordial. Jadi bagaimana dia memiliki begitu banyak asal abadi untuk mendukungnya? Meskipun pikiran itu melintas di benaknya, wajah Ma Hatian menjadi tidak sedap dipandang dan dia tidak berani mengendur. Menghentakkan kakinya, tubuh maha perkasa berubah menjadi kilat dan mundur. Dalam sekejap mata, itu beberapa mil jauhnya. Rupanya, dia bermaksud melarikan diri dan menghindari serangan ini. Tetapi ketika dia muncul beberapa mil jauhnya, ada keributan yang datang dari ruang di atasnya sebelum bola itu muncul. Wajah Ma Hatian menjadi tidak sedap dipandang saat dia memerintahkan tubuh maha perkasa untuk mundur bermil-mil jauhnya. Namun, usahanya sia-sia. Terlepas dari kecepatannya, bola itu tampaknya telah mengunci jiwanya dan akan mengikutinya. Selusin napas kemudian, Ma Hatian muncul di atas kota abadi primordial dengan ekspresi muram. Apa yang salah? Kamu tidak lari lagi. Mu Chen memandang Ma Hatian. Huff, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut dengan kemampuan berdaulat tubuh abadi primordialmu? Ma Hatian sangat marah. Dia adalah patriark klan Maha Kuno, tetapi dia menderita di tangan anak nakal. Itu hanya penghinaan baginya. Mengambil napas dalam-dalam, dia membentuk segel dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, tubuh maha perkasa di bawahnya menyemburkan kabut hitam dan putih dari kepalanya yang dengan cepat membentuk payung besar di atas kepala Ma Hatian. Payung maha hukum hebat. Seiring dengan suara Ma Hatian, payung besar itu perlahan berputar, menembus kedalaman yang tak ada habisnya, seolah-olah berdiri di bawah payung bisa membuatnya tetap aman, bahkan jika langit dan bumi terkoyak. Ketika bola itu turun, itu memantulkan pancaran pada payung sebelum mereka bersentuhan dan terkorosi dengan keras. Di bawah tabrakan keduanya, ruang terus-menerus runtuh. Tetapi meskipun energi spiritual hitam dan putih sangat dalam, itu kurang jika dibandingkan dengan asal abadi. Dengan demikian, pancaran hitam dan putih secara bertahap terkorosi di bawah konfrontasi. Menonton adegan ini, tangan Mu Chen berubah. Bola segel sejati abadi primordial, segel primordial. Bola itu mulai memanjang dan menyelimuti payung, Ma Hatian, dan tubuh maha perkasa. Terbungkus oleh Primordial Immortal True Cell Sphere, wajah Ma Hatian menjadi pucat pasi. Di dalam bola, percikan air bergema, seolah-olah sungai waktu yang panjang telah muncul dan terus berdesir. Setiap gemerisik tunggal akan menyebabkan ukuran payung menyusut, seolah-olah tidak dapat menahan korosi waktu. Tubuh abadi primordial tidak hanya memiliki keabadian, tetapi juga memiliki kebalikannya, kekuatan korosi. Dengan demikian, tubuh abadi primordial dapat menggunakan korosi waktu untuk mengubah penghalang apapun menjadi abu. Di zaman kuno,
Banyak Raja Langit telah terperangkap di lingkup segel sejati abadi primordial dan berubah menjadi abu melalui korosi waktu. Berdiri di tubuh Maha Perkasa, wajah Mahatian pucat saat dia melihat payung yang perlahan-lahan melemah. Menghentakkan kakinya, tubuh Maha Perkasa mengeluarkan raungan dan aura hitam putih terbentuk menjadi pedang yang menyerang ke arah bola. Tetapi ketika pedang menyentuh bola, itu dengan cepat terkorosi dan menghilang. Kekuatan yang tersisa hanya berhasil menyebabkan bola beriak. Sial, Mahatian menggertakkan giginya. Dia akhirnya merasakan ketangguhan bola. Tidak heran mengapa langkah ini berhasil membunuh begitu banyak Raja Langit di zaman kuno. Dengan menggunakan korosif waktu, itu mengubah segalanya menjadi abu. Dengan tatapan muram, Mahatian tidak repot-repot melakukan upaya lagi untuk menghancurkan bola itu. Tubuh Maha Perkasa tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam dan putih cemerlang yang dituangkan ke dalam payung. Dengan dukungan kekuatan ini, pancaran payung hitam putih kembali dan melindungi Mahatian dan tubuh Maha Perkasa. Mu Chen, Primordial Immortal True Cells Peremu sangat kuat, tapi apakah kamu berpikir bahwa kamu sendiri adalah Immortal Emperor? Anda melebih-lebihkan diri sendiri jika Anda berpikir bahwa Anda dapat membunuh saya dengan ini. Mahatian berteriak, apa yang dia katakan tidak salah. Meskipun akan menimbulkan masalah besar untuk membebaskan diri, segel roh sejati abadi primordial juga tidak bisa membunuhnya. Mu Chen menyipitkan matanya dan tersenyum. Namun, dia tidak menanggapi. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Mahatian dengan alam roh sejati abadi primordial, tetapi dia telah mencapai tujuannya untuk menjebak yang terakhir. Ketika semua orang melihat adegan ini, keheranan menyapu wajah mereka saat mereka melihat Mu Chen dengan hormat di mata mereka. Setengah tahun yang lalu, jarak antara Mahatian dan Mu Chen mirip dengan jarak antara langit dan bumi. Tetapi setengah tahun kemudian, dia sekarang bisa bertarung di level yang sama dengan Mahatian dan bahkan menjebak yang terakhir. Dengan kemampuan seperti itu, dia bisa berada di peringkat teratas di dunia 1000 besar. Para tetua klan Maha Kuno berkulit gelap, terutama Mahayu. Dia menggertakkan giginya sampai hampir patah. Jelas, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa saudaranya tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen. Penghujatan, bocah, lepaskan Patriark. Dua penguasa surgawi suci dari klan Maha Kuno berteriak saat mereka melihat Mu Chen dengan fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka. Haha, tenanglah. Pertempuran ini antara Mahatian dan Mu Chen, jadi mengapa kalian berdua ikut campur? Leluhur dunia bawah besar melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul dan menghalangi dua penguasa surgawi suci. Masalah hari ini adalah karena kurangnya integritas oleh klan Maha Kuno Anda, jadi mengapa Anda menggigitnya? Leluhur dunia bawah besar memandang Mahatian, yang terperangkap di dalam bola. Mengapa tidak membiarkan lelaki tua ini menjadi perantara? Semua orang mundur selangkah, dan aku akan menyuruh Mu Chen berhenti. Klan Maha Kuno Anda juga akan menyerah pada tubuh abadi primordial. Bagaimana? Fondasi klan Maha Kuno sangat dalam, dan jika masalah ini meledak, perang tidak akan terbayangkan. Tatapan Mahatian dingin saat dia melirik leluhur dunia bawah besar. Kamu berisik. Leluhur klan roh kuno Anda mengambil kesempatan itu dan memperoleh tubuh Sage Roh Agung. Itulah satu-satunya alasan mengapa ada klan roh kuno hari ini. Klan Maha Kuno saya berjuang menuju langkah ini, dan dengan tubuh abadi primordial, mengapa klan Maha Kuno saya berhenti di level ini? Saat itu, tubuh abadi primordial direnggut dari leluhur klan Maha Kuno saya oleh Kaisar Abadi. Jadi bagaimana klan Maha Kuno saya bisa melepaskan kesempatan ini? Hari ini, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil tubuh abadi primordial dari klan Maha Kuno saya. Menjelang akhir, tatapan Mahatian seram saat dia meraung. Dia tidak lagi peduli tentang leluhur dunia bawah besar saat dia menatap Mu Chen dengan menakutkan. Berat, apakah menurutmu klan Maha Kunoku tidak memiliki dasar apapun? Kamu masih belum memenuhi syarat untuk bertindak dengan kurang ajar di wilayah klan Maha Kuno saya. Mahatian dengan dingin tertawa dengan kilatan ketegasan di matanya. Dia meludahkan seteguk esensi darah dan itu berubah saat dia membuat segelnya sebelum berubah menjadi rune merah. Ketika rune Crimson melonjak ke langit, itu menghilang ke kedalaman benua ini. Ketika tanda merah menghilang, semua orang bisa merasakan tanah bergetar sebelum cahaya hitam dan putih membumbung ke langit dari kedalaman tanah suci klan Maha Kuno. Pilar itu menghubungkan langit dan bumi, sebelum semua orang bisa melihat penampilan labu hitam dan putih. Ketika labu muncul, seluruh wilayah diwarnai hitam dan putih,
seolah-olah itu adalah persimpangan yin dan yang. Tekanan yang mengerikan juga meresap dari labu. Ketika King Yanjing, Futu Xuan, dan leluhur dunia bawah yang agung melihat labu itu, wajah mereka berubah saat mereka berseru, "Labu Maha Yin Yang." "Maha Tian, apakah kamu gila? Anda bahkan terpaksa memanggil artefak Sein dari klan Anda." Petik 2. Klan kuno umumnya memiliki artefak suci, seperti pagoda leluhur klan Buddha kuno. Itu berfungsi untuk melindungi klan, dan itu sangat penting. Jadi, itu umumnya tidak digunakan kecuali klan menghadapi bencana hidup atau mati. Saat itu, Maha Tian dikalahkan oleh Kaisar Api, dan dia terpaksa menggunakan artefak suci untuk memaksa Kaisar Api mundur. Artefak Sein yang dia gunakan saat itu adalah labu giok hitam dan putih ini. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika menghadapi Mu Chen, Maha Tian sekali lagi akan dipaksa untuk menggunakannya. Terbukti, Maha Tian telah bersiap untuk tidak bermoral untuk mendapatkan tubuh abadi primordial. Sekarang, Mu Chen yang dalam bahaya. Bab 1507. Kabut hitam dan putih menutupi langit dan bumi sebelum berpotongan bersama dengan kedalaman yang tak ada habisnya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat labu di langit yang menembus tekanan luar biasa. Bahkan penguasa surgawi gemetar. Wajah King Yanjing, Futu Xuan, dan leluhur besar dunia bawah tidak sedap dipandang saat mereka melihat labu di langit dengan ketakutan yang pekat. Labu itu adalah artefak suci dari klan Maha Kuno yang memiliki kekuatan tak terbatas. Bahkan penguasa surgawi suci yang normal tidak akan mampu menghadapinya. Setiap penggunaan labu Maha Yin yang ini menghabiskan banyak energi. Jadi tidak ada yang berani menggunakannya sembarangan, kecuali memang diperlukan. Justru alasan inilah wajah mereka berubah ketika melihat Maha Tian memanggilnya. Maha Tian itu benar-benar gila. Leluhur besar dunia bawah berkomentar. Wajah Luoli juga telah berubah dan diagram di bawah kepalanya memancarkan cahaya. "Luoli, jangan gegabah. Meskipun diagram roh kuno tidak lebih lemah dari Yin yang maha labu, Anda tidak cukup kuat untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jika Anda memaksanya, Anda hanya akan melukai diri sendiri." Leluhur besar dunia bawah segera berbicara setelah melihat tindakan Luoli. Menggertakkan giginya, tatapan Luoli berkedip dengan enggan. "Maha Tian terlalu berlebihan. Jangan khawatir tentang itu. Jika sesuatu terjadi pada Mu Chen, kami tidak akan berdiri dan menonton." Leluhur dunia bawah agung menghibur. Dia takut wanita ini akan menghabiskan esensi darahnya untuk memicu diagram roh kuno, yang pasti akan meninggalkan dampak yang besar. Tinju Luoli mengendur setelah beberapa saat dan dia secara bertahap menyipitkan mata mereka. Tekanan yang berasal dari labu bahkan membuatnya merasa takut. "Benar-benar klan kuno. Dasar yang sangat mengesankan," komentar Mu Chen. Menurut perkiraannya, kekuatan labu dapat digolongkan dalam 10 besar dunia 1000 besar. Tatapan Maha Tian dingin saat dia mendengus sambil menatap Mu Chen. Membentuk segel dengan satu tangan, labu Yin yang maha miring dan cahaya hitam dan putih mengalir keluar dari lubang. Cahaya hitam dan putih adalah energi spiritual murni, dengan masing-masing menjadi Yin dan Yang, mewakili api dan es. Saat keduanya berpotongan, mereka menjadi lebih dalam, dan energi spiritual di dalam dunia yang dinodai oleh mereka juga diwarnai dengan hitam dan putih. Ketika mereka turun, mereka berubah menjadi lautan hitam dan putih sebelum mendarat di bola. Saat keduanya bentrok, suara yang menusuk telinga dihasilkan dan dua kekuatan besar saling merusak satu sama lain. Tapi kali ini, cahaya hitam dan putih mengalir tanpa henti dan semua orang melihat bahwa bola itu menipis. Ini karena energi bola sedang dikonsumsi. Setelah beberapa saat, Maha Tian meraung dan pilar hitam dan putih membubung ke langit, menabrak Primordial Immortal True Seal Sphere. Kali ini, pilar itu menembus penghalang dan retakan muncul di Primordial Immortal True Seal Sphere. Pada saat ini, Maha Tian bahkan bisa melawan penguasa surgawi tahap akhir. Menghadapi kartu truf Maha Tian, Mu Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, meskipun memiliki tubuh abadi primordial. Bagaimanapun, kultivasi energi spiritual Mu Chen hanya di alam surgawi abadi fase tengah. Berdiri di bahu tubuh Maha Perkasa, tatapan Maha Tian menjadi dingin saat labu Maha Yin yang turun dan melayang di atas telapak tangannya. Masih belum menyerahkan tubuh abadi primordial, Maha Tian dengan dingin bertanya, "Kamu benar-benar meremehkanku?" Jawab Mu Chen. Sambil menyipitkan matanya, Maha Tian mencibir, "Meskipun tidak adil bagiku untuk mengalahkanmu dengan cara ini,
klan Maha Kuno saya tidak dapat diganggu tentang hal itu ketika datang ke tubuh abadi primordial. Melihat Mu Chen, pidatonya menjadi lambat. Jika Anda bersedia menyerahkannya, klan Maha Kuno saya akan mengembalikannya kepada Anda setelah 100 tahun. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen menjawab, tubuh abadi primordial telah mengakui pemiliknya, jadi saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa merebutnya dengan paksa. Mata Mahatian menjadi dingin. Menyipitkan matanya, Mu Chen menatap Mahatian dalam-dalam. Meskipun klan Maha Kuno Anda memiliki dasar yang dalam, jangan berpikir bahwa Anda dapat menggertak saya hari ini. Haha, Mahatian dengan dingin tertawa, memperlakukan kata-kata itu sebagai perlawanan keras kepala Mu Chen. Aku akan melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Mahatian mengangkat tangannya dan Yin Yang Maha Labu terbang dengan fluktuasi yang menakutkan dan beriak. Mahatian, jangan terlalu jauh. King Yanjing akhirnya tidak bisa menahan diri lebih jauh dan dengan dingin berkata, apakah kamu mengabaikan keberadaanku untuk menggertak putraku sebelum aku? Dia jelas tentang kekuatan Yin Yang Maha Labu, yang memberi Mahatian kemampuan bahkan untuk menghadapi seseorang seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri. Ibu, jangan cemas. Karena Mahatian ingin mengambilnya sendiri, maka biarkan dia melakukannya. Tetapi ketika King Yanjing berbicara, Mu Chen menghiburnya. Kata-katanya langsung membuat semua orang terkejut. Mungkinkah Mu Chen masih memiliki kartu lain saat menghadapi Yin Yang Maha Labu Mahatian? Tapi bagaimana itu mungkin? Di bawah keadaan ini, Mahatian benar-benar berada di puncak alam penguasa surgawi suci. Meskipun Mu Chen memiliki fisik suci dan tubuh abadi primordial, tidak mungkin baginya untuk menghadapi penguasa surgawi roh fase akhir. Bahkan King Yanjing bingung, tapi dia hanya ragu sebentar sebelum mundur selangkah, karena kepercayaannya padanya. Pada saat yang sama, dia juga menarik kembali fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Apakah bocah itu masih punya cara lain? Tapi, bagaimana mungkin? Leluhur dunia bawah agung menyuarakan keraguannya. Lagi pula, sepertinya Mu Chen tidak bisa membalikkan keadaan. Bocah kurang ajar, Mahatian mengamuk dan membentuk segel tanpa ragu-ragu. Labu Mahayin yang miring dan pancaran cahaya keluar yang turun ke arah Mu Chen. Di bawah arus pancaran hitam dan putih, bahkan sein fisik akan menjadi abu. Tatapan semua orang juga mengarah ke sana. Tapi hanya Mu Chen yang tetap tenang dan mengangkat kepalanya, melihat arus hitam dan putih. Ketika berada dalam jarak 100 kaki, Mu Chen dengan lembut mendengus dan berbalik sebelum membungkuk di pagoda abadi primordial. Klan Maha Kuno keras kepala, jadi tolong bergerak, senior. Ketika suara Mu Chen bergema, pagoda bergetar dan kecemerlangan menyapu arus hitam dan putih ke dalam pagoda. Pada saat yang sama, pagoda melonjak ke langit. Dalam sekejap, itu muncul di atas Yin Yang Maha Labu dan bayangan menyelimutinya. Pada akhirnya, labu itu tersedot ke dalam pagoda, bersama dengan keributan besar, sebelum kembali ke tempatnya semula. Gelombang kejut yang tak terbayangkan menyapu keluar dari pagoda yang berlangsung sebentar sebelum menjadi tenang. Seiring dengan Yin Yang Maha Labu, kabut hitam dan putih di langit juga menghilang. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pagoda hanya naik dan turun. Pada saat turun, seluruh wilayah telah menjadi tenang. Pada saat ini, semua orang pulih dari keterkejutan dan mereka melihat ke langit yang kosong sebelum menarik napas dingin. Apa? Mahatian dan sesepuh dari klan Maha Kuno tercengang dengan keheranan di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Bahkan King Yanjing, Fu Tusuan, dan leluhur dunia bawah besar tercengang saat mereka melihat pagoda. Pada saat ini, mereka samar-samar bisa merasakan kekuatan misterius dan kuat yang menembus dari pagoda yang bahkan membuat keberadaan seperti mereka merasakan jejak ketakutan. Kekuatan ini, King Yanjing dan Fu Tusuan bertukar pandang sebelum mereka berseru, Kaisar Abadi. Kekuatan itu melebihi sendok Saint Heavenly Sovereign, dan sejak zaman kuno, siapa lagi yang memiliki kekuatan itu selain Kaisar Abadi? Kejutan berlangsung sesaat di wajah Mahatian sebelum dia secara bertahap mengembalikan ketenangannya dan menatap Mu Chen dengan matanya yang memerah. Mu Chen, apa yang kamu lakukan? Di mana labu Yin Yang Maha dari klan saya? Petik 2. Menyapu pandangan acuh tak acuh, Mu Chen menjawab, karena Kaisar Abadi menempatkan tubuh abadi primordial di klanmu, dia secara alami meninggalkan cara untuk mencegahmu mengklaimnya. Ketika dia meninggalkan tubuh abadi primordial,
sosok kabur itu memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan energi yang tersisa di pagoda jika klan Maha Kuno mempersulitnya. Kekuatan itu ditinggalkan oleh Kaisar Abadi untuk menghentikan situasi seperti ini terjadi. Awalnya, Mu Chen tidak berniat menggunakannya. Namun, Maha Tian terlalu kuat dan mengeluarkan Sein artefak dari klan mereka. Ini juga memaksanya untuk memanfaatkan kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Tubuh pagoda abadi primordial akan bertahan selama 1 tahun sebelum menghilang. Pada saat itu, labu Mahayin yang akan dilepaskan. Dengan tenang menatap Maha Tian, Mu Chen melanjutkan, apakah kamu masih akan memaksakan jalanmu? Wajah Maha Tian berkedut dengan matanya yang memerah. Dia merasakan kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Ternyata Kaisar Abadi telah meninggalkan sesuatu untuk membatasi klan Maha Kuno mereka. Dia merasakan penghinaan dan kemarahan di dalam hatinya. Aku, Patriark dari klan Maha Kuno, bukanlah seseorang yang bisa ditegur sepertimu. Saat Maha Tian berteriak, cahaya dingin muncul dari matanya. Hari ini, saya akan melihat bagaimana Kaisar Abadi yang sudah mati dapat menekan klan Maha Kuno saya. Jika kamu ingin membawa tubuh abadi primordial bersamamu, maka mulailah pertempuran dengan klan Maha Kunoku. Teriakan Maha Tian bergema di seluruh wilayah. Klan Maha Kuno, bersiaplah untuk perang. Ketika sesepuh dari klan Maha Kuno mendengar itu, mereka langsung melepaskan tekanan energi spiritual yang menakutkan yang membubung ke langit dan mengguncang cakrawala. Ketika King Yanjing dan leluhur dunia bawah besar melihat situasi ini, wajah mereka menjadi pucat. Maha Tian tampaknya sudah gila. Karena itu masalahnya, maka klan Buddha Kunoku akan pergi bersamamu. King Yanjing dengan dingin berkata dan menarik napas dalam-dalam. Dengan desahan yang rumit, leluhur dunia bawah besar menjawab, karena itu masalahnya, maka klan roh kuno saya hanya dapat berpartisipasi di dalamnya. Maha Tian tertawa dengan marah, baiklah, klan Maha Kuno saya akan menantang 2 klan Anda hari ini. Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan pada klan Maha Kuno saya. Di luar kota abadi primordial, semua orang terkejut di wajah mereka. 3 dari klan kuno akan berperang. Saat perang pecah, itu pasti akan menyapu gelombang di dunia 1000 besar. Melihat adegan ini, wajah Mu Chen menjadi dingin. Tiba-tiba, atmosfer antara langit dan bumi menjadi tegang dan lonceng kuno terdengar bergema dari jauh. Ketika bel berbunyi, semua penguasa surgawi suci menyipitkan mata dan mengangkat kepala. Ini adalah lonceng 1000 besar istana 1000 besar. Di bawah perhatian mereka, sebuah sinar melesat dan sosok yang kuat tiba melalui ruang angkasa, menembus tekanan di seluruh wilayah. Pada saat yang sama, sebuah suara yang kuat bergema, tolong berikan wajah ke istana 1000 besar saya dan hentikan pertempuran. Ketika Saint Heavenly Sovereigns melihat sosok yang kuat itu, wajah mereka berubah muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan tiba. Raja Pembunuh Iblis dari Istana 1000 Besar, Qin Tian. Bab 1508. Saat suara bergema di seluruh wilayah, semua orang melihat siluet di dalam pilar dan cahaya berbintang beredar di sekelilingnya. Seolah-olah ada gunung dan sungai yang terukir di jubah dan pupilnya sedalam jurang. Berdiri di sana sendirian, dia menyerap tekanan yang menjulang tinggi yang membuat semua orang merasa hormat padanya. Istana 1000 Besar, Raja Pembunuh Iblis, Qin Tian. Ketika semua orang melihat sosok itu, wajah mereka berubah saat mereka berseru. Semua orang di dunia 1000 besar tahu bahwa hanya Istana 1000 Besar yang bisa dikenal sebagai kekuatan terkuat. Itu karena kekuatan itu merangkul semua bentuk kehidupan di dunia 1000 besar. Istana 1000 Besar mirip dengan aliansi dunia 1000 besar. Pendirinya adalah Kaisar Abadi. Ketika Istana 1000 Besar pertama kali muncul di zaman kuno, ia menyatukan semua kekuatan di dunia 1000 besar. Semua orang meletakkan perbedaan mereka dan berdiri bersama untuk melawan invasi klan Fin. Dalam perang itu, upaya Istana 1000 Besar tidak bisa luput dari perhatian karena mampu mengusir klan Fin. Bahkan hari ini, semua orang menghormati Istana 1000 Besar. Bahkan seseorang yang sekuat Kaisar Api dan leluhur bela diri telah bergabung dengan Istana 1000 Besar sebagai sesepuh. Di Istana 1000 Besar, seseorang akan membutuhkan poin pembunuh setan untuk naik posisinya, dan hanya dengan membantai Raja Langit mereka dapat memperoleh gelar Raja Pembunuh Setan. Mungkin itu tidak jarang di zaman kuno, tetapi mencoba membunuh Raja Langit berarti seseorang harus menyerbu wilayah klan Fin. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dicoba oleh penguasa surgawi suci.
Dalam beberapa ribu tahun terakhir, hanya ada Raja Pembunuh Iblis yang muncul di Istana Seribu Besar. Itu adalah seseorang yang pernah melangkah ke wilayah klan Fin dan kembali dengan membunuh. Orang itu adalah pria ini, Qin Tian. Dibandingkan dengan status Mu Chen sebagai Raja Pembunuh Iblis, status Qin Tian adalah asli, karena dia memperoleh pembunuhannya setelah menyelam ke wilayah klan Fin. Jadi, ketika orang ini muncul, bahkan wajah Maha Tian tidak bisa menahan perubahan dengan ketakutan di matanya. Saudara Qin Tian, masalah ini adalah sesuatu tentang klan Maha Kuno saya. Saya percaya bahwa Istana Seribu Besar Anda seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini, bukan? Maha Tian menarik napas dan bertanya. Saat jubah Qin Tian berkibar tertiup angin, dia menghadap Maha Tian dan tersenyum. Mengapa kamu begitu keras kepala melekat pada tubuh abadi primordial? Klan Anda belum mendapatkan pengakuannya setelah bertahun-tahun, jadi kami dapat menyimpulkan dari situ bahwa Anda tidak ditakdirkan untuk itu. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, wajah Maha Tian tidak sedap dipandang. Jika orang lain mengatakan itu padanya, dia pasti akan mengirim mereka terbang dengan tamparan. Tapi dia tidak bisa melakukan itu pada sosok di hadapannya ini, karena Qin Tian sudah lama memasuki alam penguasa surgawi tahap akhir. Dia adalah seseorang yang berada di peringkat 10 besar dunia 1000 besar, seseorang yang berada di level yang sama dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Jika Maha Tian memiliki yin yang maha labu, dia mungkin bisa bertarung dengan Qin Tian. Namun, itu ditekan di pagoda, dan dia pasti akan menderita jika dia bertarung dengan penguasa surgawi tahap akhir. Secara alami, itu terutama karena Istana Seribu Besar berdiri di belakang Qin Tian. Meskipun Istana Seribu Besar biasanya tidak terlibat dalam hal-hal di dunia Seribu Besar, kekuatan mereka sendiri adalah kebenaran yang bahkan membuat klan Maha Kuno harus menghadapi mereka. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan Mu Chen mengambil tubuh abadi primordial? Saudara Qin Tian, klan Maha Kuno saya telah menjaga tubuh abadi primordial selama bertahun-tahun. Bahkan tanpa kontribusi apapun, kami berhak atas pekerjaan kami. Jadi bagaimana kita bisa membiarkan Mu Chen mengambilnya? Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, mata Maha Tian berkedip. Selanjutnya, saya telah mengambil langkah mundur dan memintanya untuk meninggalkan tubuh abadi primordial di klan Maha Kuno selama 100 tahun. Setelah itu, kami tidak akan menghalangi dia untuk mengambilnya. Mendengar kata-kata itu, Qin Tian tersenyum. Patriark Maha, aku tidak akan membicarakan hal-hal yang tidak berarti denganmu. Perjalanan saya hari ini adalah karena permintaan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Petik 2. Wajah Maha Tian membeku. Para tetua dari klan Maha Kuno juga mengubah wajah mereka dengan ketakutan yang berkilat di mata mereka. Menghadapi klan Buddha kuno dan klan Roh kuno, klan Maha Kuno mereka mungkin bisa mengertakkan gigi dan bertarung. Tetapi jika wilayah api tak berujung dan alam bela diri diseret ke dalam masalah ini, maka klan Maha Kuno mereka pun tidak dapat menerimanya. Belum lagi klan Maha Kuno mereka pernah berperang dengan wilayah api tak berujung. Pada akhirnya, itu berakhir dengan kekalahan Maha Tian. Jika bukan karena yin yang maha labu, klan Maha Kuno mereka akan kehilangan reputasi mereka. Tapi Kaisar Api bukan lagi penguasa surgawi tahap awal seperti sebelumnya. Dia bahkan telah melampaui Maha Tian dan melangkah ke tahap akhir Saint Heavenly Sovereign Realm, menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia 1000 besar. Dalam hal fondasi, wilayah api tak berujung sebanding dengan klan Maha Kuno mereka. Belum lagi ada leluhur bela diri dan alam bela diri yang tidak lebih lemah dari Kaisar Api dan wilayah api tak berujung. Di luar kota abadi primordial, semua orang menamparkan bibir mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa insiden hari ini akan meledak ke tingkat ini. Wajah Maha Tian pucat, tetapi hatinya sangat marah. Dia awalnya ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menekan Mu Chen, tetapi dia tidak pernah berharap untuk menghancurkan wajahnya sendiri. Wilayah api tak berujung, alam bela diri, Istana Seribu Besar, klan Buddha kuno, dan klan Roh kuno. Dengan 5 kekuatan bergabung bersama, bahkan seluruh dunia 1000 besar akan gemetar. Bahkan klan Maha Kuno mereka tidak dapat menghadapi kekuatan sebesar itu. Saudara Qin Tian, apakah Anda mencoba untuk menekan klan Maha Kuno saya? Wajah Maha Tian memucat. Melihat Maha Tian, wajah Qin Tian berubah serius saat dia menjawab, Patriark Maha, dunia 1000 besar sekarang menghadapi bahaya dari klan Fin. Ini adalah kabar baik bagi dunia 1000 besar kita bahwa tubuh abadi primordial dapat menemukan pemiliknya,
jadi saya harap Anda dapat mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, hati Mu Chen bergetar. Setelah memikirkan bagaimana Kaisar Api dan Alam Bela Diri terperangkap di dalam wilayah mereka, dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Apakah klan Fin akan melakukan comeback? Ma Tian merasa ragu. Pada saat ini, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mengambil tubuh abadi primordial. Jadi mengapa tidak memberi pihak lain panggung untuk turun? Jika dia bertahan, hanya klan Maha Kuno mereka yang akan menderita. Karena Istana Seribu Besar terlibat dalam masalah ini, maka klan Maha Kuno saya secara alami akan memberi Anda wajah. Akhirnya, Ma Tian membuka mulutnya dan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitarnya menarik kembali, sebelum dia melihat Mu Chen. Tapi dia harus mengembalikan Yin yang Maha Labu. Melihat Mu Chen, Qin Tian tersenyum. Rajamu, lebih baik menghancurkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Karena Patriark Maha telah mengambil langkah mundur, mengapa Anda tidak melakukannya juga? Karena Qin Tian telah berbicara, Mu Chen secara alami akan memberinya wajah dan menganggukkan kepalanya. Lagi pula, dia juga tidak ingin berperang dengan klan Maha Kuno. Meskipun dia mendapat dukungan dari klan Buddha Kuno dan klan Roh Kuno, itu terlalu berisiko, dan penguasa surgawi pasti akan jatuh dari pertempuran. Itu pasti akan menjadi harga yang bagus untuk kedua belah pihak. Oleh karena itu, secara alami baik bagi Mu Chen untuk mundur selangkah. Mu Chen berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah pagoda abadi primordial. Karena masalah ini sudah diselesaikan, saya harap senior bisa bergerak lagi. Seiring dengan suaranya, pagoda abadi primordial bergetar dan meledak dengan cahaya. Sinar hitam terbang keluar dan terbentuk menjadi labu giok hitam dan putih. Ma Tian segera memanggilnya dan dia dengan hati-hati memeriksanya. Setelah melihat bahwa tidak ada kerusakan di atasnya, baru kemudian dia merasa sangat lega. Ini benar-benar kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi untuk menjadi begitu kuat, bahkan setelah bertahun-tahun. Melihat pagoda, Qin Tian menghela nafas. Bahkan dengan kekuatannya di tahap akhir Saint Heavenly Sovereign, dia merasa menghormati sisa kekuatan kuno yang berasal dari pagoda. Namun, setelah melepaskan labu, kekuatan yang tersisa di pagoda mulai menghilang. Itu sangat banyak sehingga ada retakan di permukaan pagoda. Melihat adegan ini, Mu Chen membungkuk ke arah pagoda abadi primordial sekali lagi. Melihat suasana tegang dilepaskan, semua orang dalam hati menghela nafas, karena itu akan menghancurkan bumi jika terjadi perkelahian. Rentangnya akan menjadi sesuatu yang bahkan penguasa surgawi tidak berani berpartisipasi. Jadi yang terbaik adalah konflik itu bisa diselesaikan. Saudara Qin Tian, saya harus menyambut Anda dengan baik karena datang ke klan Maha Kuno saya. Tapi saya hanya bisa meminta maaf, karena hari ini berantakan. Ma Tian merasakan kemarahan di hatinya, melihat kota abadi primordial yang hancur. Dia juga tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia menangkupkan tinjunya ke arah Qin Tian sebelum menghilang ke cakrawala. Para tetua klan Maha Kuno juga mengikuti. Menghadapi kepergian Ma Tian, Qin Tian tidak terganggu. Lagi pula, wajar jika klan Maha Kuno akan merasa sedih setelah dipaksa menyerah pada tubuh abadi primordial. Selanjutnya, perjalanannya tidak murni untuk klan Maha Kuno. Melambaikan tangannya, Qin Tian memandang Mu Chen sebelum melangkah maju. Dia langsung muncul sebelum yang terakhir dan tersenyum. Aku sudah lama mendengar bahwa Istana Seribu Besar memiliki Raja Pembunuh Iblis baru, dan akhirnya aku melihatmu sekarang. Menghadapi Raja Pembunuh Iblis asli seperti Qin Tian, Mu Chen hanya bisa mempertahankan rasa hormatnya. Senior Qin Tian berbicara terlalu tinggi tentang saya. Kamu harus tahu bobot statusku sebagai Raja Pembunuh Iblis. Qin Tian tertawa sebelum dia menjawab, terlepas dari metodenya, adalah keberuntunganmu untuk mendapatkannya. Selanjutnya, kamu juga sekarang memenuhi syarat untuk menjadi Raja Pembunuh Iblis. Di masa lalu, mungkin mustahil bagi Mu Chen untuk membunuh Raja Langit. Tetapi dengan Saint Fisik dan Primordial Immortal Body, dia sebanding dengan Saint Heavenly Sovereign fase tengah puncak, dan dia mampu membantai Raja Langit biasa. Dengan senyum di bibirnya, Mu Chen menangkupkan tangannya. Tidak peduli apa, aku harus berterima kasih kepada senior. Kalau tidak, insiden ini tidak akan mudah ditangani. Meskipun dia tidak takut pada Ma Tian, dia tidak ingin menyeret klan Buddha kuno dan klan Roh kuno ke dalam masalah ini. Melambaikan tangannya, Qin Tian menghela nafas. Saat pertempuran dimulai, itu akan memiliki implikasi yang besar.
Jadi ini bukan waktunya untuk bertengkar di antara kita sendiri. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tetapi selain menghentikan perang, saya memiliki masalah lain untuk ditangani dalam perjalanan saya. Ketika dia selesai, dia melambaikan tangannya dan beberapa kacang emas melesat ke arah Qing Yanjing, Futusuan, dan leluhur dunia bawah yang hebat. Bahkan ada 3 yang terbang ke arah klan Maha Kuno. Ketika Qing Yanjing dan rekan-rekannya menerima balok emas, ekspresi mereka tiba-tiba berubah menjadi tegas. Ini, tatapan Mu Chen berkedip dan dia agak heran. Dia bisa merasakan bahwa itu sepertinya undangan emas. Sambil tersenyum, Qin Tian berkata, saat ini kamu juga memenuhi syarat untuk menerimanya. Saat dia berbicara, cahaya keemasan lain terbang menuju Mu Chen dari lengan bajunya. Mengulurkan tangannya, cahaya keemasan jatuh ke tangannya dan berubah menjadi undangan emas yang diletakkan di telapak tangannya. Melihatnya, dia melihat 3 kata kuno yang tercetak di matanya. 1000 undangan emas hebat, bab 1509. Undangan 1000 emas hebat. Mu Chen bergumam sambil melihat kata-kata kuno itu. Dia bingung di dalam hatinya, karena dia tidak tahu apa yang diwakilinya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk menerima undangan 1000 emas besar ini, sementara Mu Chen bingung. Qing Yanjing terbang dan menghela nafas. Untuk apa? Mu Chen bingung. Qin Tian tersenyum. Ketika Kaisar Abadi dan Raja Jahat Surgawi bertarung di zaman kuno, itu mengakhiri invasi klan iblis ke dunia 1000 besar. Pertandingan itu berakhir dengan Raja Jahat Surgawi disegel di makam sunyi utara. Tapi vitalitas Raja Jahat Surgawi tidak terbayangkan. Meskipun Kaisar Abadi muncul sebagai pemenang, dia tidak berhasil membunuhnya sepenuhnya. Jadi perjanjian aliansi 1000 besar akan diselenggarakan setiap milenium dan mengirimkan undangan 1000 besar untuk mengundang semua pusat kekuatan puncak di dunia 1000 besar untuk berkumpul. Dengan menggunakan kekuatan semua orang, kami akan mengedarkan segel untuk menghapus sisa vitalitas Raja Jahat Surgawi. Tapi hanya penguasa surgawi yang memenuhi syarat untuk menerimanya, dan itu dibedakan menjadi 3 tingkatan, mewakili 3 alam penguasa surgawi. Hanya penguasa surgawi suci yang memenuhi syarat untuk menerima undangan emas. Saat dia berbicara, ekspresi Qin Tian berubah serius. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Abadi, dan kita akan dapat membunuh Raja Jahat Surgawi setelah mengedarkannya selama 49.000 tahun. Sejauh ini, undangan telah dikirim sebanyak 48 kali, dan ini adalah yang ke-49 kalinya. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menyipitkan matanya dan menyadari pentingnya undangan ini. Raja Jahat Surgawi begitu menakutkan. Segel yang merenggut nyawa Kaisar Abadi membutuhkan waktu yang lama untuk membunuhnya sepenuhnya. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan kejutan dalam nadanya tidak bisa disembunyikan. Setelah keheningan singkat, Qin Tian tersenyum pahit. Kekuatan Raja Jahat Surgawi benar-benar tak terbayangkan. Jadi berapapun harganya, kita harus membunuhnya selagi dia disegel. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi dunia 1000 besar. Bagaimanapun, kita tidak lagi memiliki Kaisar Abadi bersama kita. Wajah Qing Yanjing, Futusuan, dan leluhur dunia bawah besar berubah menjadi muram, karena mereka tahu nasib buruk apa yang menunggu dunia 1000 besar jika itu terjadi. Jika Raja Jahat Surgawi sekuat itu, maka bukankah klan Fin akan mencoba menghancurkan segelnya? Wajah Mu Chen berubah serius. Mereka secara alami akan mencoba mengganggu upacara, tetapi ada segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi yang hanya memungkinkan makhluk hidup dari dunia 1000 besar untuk mendekat. Mengangguk kepalanya, Qin Tian menyipitkan matanya. Klan Fin telah gusar baru-baru ini. Ini juga alasan mengapa Kaisar Api dan leluhur bela diri ditahan. Petik 2. Wajah Mu Chen berubah serius, karena dia mengerti arti di balik Great Thousand Alliance Treaty. Itu menyangkut kedamaian dunia 1000 besar. Dibandingkan dengan masalah ini, segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan. Kapan itu akan dimulai? Qing Yanjing bertanya. 3 bulan dari sekarang. Mata Qin Tian berkedip dengan pancaran saat aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Kali ini, kita harus membunuh ancaman ini ke 1000 besar dunia. Mu Chen mengangguk. Kaisar Jahat Surgawi terlalu kuat. Jika mereka tidak membunuhnya, dunia 1000 besar akan gelisah. Itu adalah gunung berapi, dan saat meletus, itu akan menelan seluruh dunia 1000 besar. Mengangguk kepalanya, Qin Tian menjawab, semua penguasa surgawi telah menerima undangan, tetapi hanya setengahnya yang akan menuju makam sunyi utara. Bagaimanapun,
Mereka masih harus mengawasi klan Fin. Sungguh peristiwa besar dari dunia 1000 besar. Mu Chen menghela nafas. Hampir setengah dari penguasa surgawi di dunia 1000 besar akan dikumpulkan, seberapa spektakuler itu. Dibandingkan dengan itu, semua peristiwa masa lalu tidak ada artinya jika dibandingkan. Ini memang acara besar, karena ini menyangkut keselamatan 1000 besar dunia. Semua perbedaan harus diletakkan sebelum itu. Qin Tian melihat ke arah Ma Tian dan melanjutkan, ini juga alasan mengapa saya secara pribadi datang untuk menghentikan perang. Klan Maha Kuno, Klan Buddha Kuno, dan Klan Roh Kuno dianggap sebagai kekuatan penting di dunia 1000 besar. Jadi tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas kerugian apapun. Mu Chen juga mengerti ini dan ekspresinya berubah lurus. Harap diyakinkan, Senior Qin Tian. Saya adalah orang yang diuntungkan dari acara ini, jadi saya akan menahan diri bahkan jika Ma Tian ingin bertindak melawan saya. Terlepas dari apapun, tubuh abadi primordial ada bersamanya, dan klan Maha Kuno hanya bisa menyimpan dendam. Jadi tidak perlu baginya untuk mengambil sesuatu terlalu jauh. Mengangguk kepalanya dengan puas, Qin Tian dengan hangat menjawab, bagus kalau kamu bisa menaruh perhatianmu pada gambaran yang lebih besar. Tapi jangan khawatir, Istana 1000 besar tidak akan tinggal diam jika Ma Tian bertindak terlalu jauh. Lagi pula, kamu masih raja pembunuh iblis dari Istana 1000 besar juga. Mu Chen tersenyum. Ma Tian mungkin sombong, tapi dia tidak bodoh. Setelah masalah hari ini, dia harus tahu bahwa Mu Chen bukanlah seseorang yang bisa dia mainkan. Saya telah menyelesaikan misi saya, jadi saya akan pergi dulu. Lagi pula, waktunya sangat ketat, dan saya harus mengirimkan undangan ke penguasa surgawi suci lainnya. Setelah mengobrol singkat dengan Mu Chen, Qin Tian menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih penting terjadi, Mu Chen juga tidak menahan Qin Tian dan mengucapkan selamat tinggal. Aku harap 3 bulan dari sekarang, kita bisa bertemu lagi di makam sunyi utara. Qin Tian tertawa saat dia melayang ke langit. Melihat kepergian Qin Tian, wajah Qing Yanjing, Fu Tusuan, dan leluhur dunia bawah yang agung agak rumit. Badai sedang terjadi. Raja jahat surgawi adalah dewa bagi klan Fin, jadi mereka tahu pentingnya perjanjian aliansi 1000 besar ini. Pasti tidak akan tenang. Klan Fin pasti akan mencoba segalanya untuk menyelamatkan Raja Jahat Surgawi. Mu Chen mengangguk juga. Meskipun Qin Tian tidak terlalu detail, dia bisa merasakan pentingnya masalah ini di hati Qin Tian. Kalau tidak, dia tidak akan secara pribadi melakukan perjalanan untuk menyampaikan undangan. Klan Fin memangsa kita, tapi aku tidak pernah menyangka akan ada ancaman besar di makam sunyi utara. Mu Chen menghela nafas. Untungnya, dia melangkah ke alam penguasa surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan sesuatu seperti ini. Kuburan sunyi utara dapat dianggap sebagai wilayah terlarang di dunia 1000 besar. Itu juga dikenal sebagai Myriad Graves dengan kelompok yang menjaganya. Mereka adalah bawahan langsung dari Kaisar Abadi, dan pemimpin mereka, Tuan Abadi, mungkin berada di level yang sama dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Namun, dia selalu tinggal di kuburan sunyi utara dan hampir tidak keluar. Jadi dia tidak terkenal. Fu Tusuan menjelaskan. Myriad Graves, Unding Lord, wajah Mu Chen berubah serius. The Great Thousand World benar-benar tempat dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Jika klan Fin datang, akankah dunia 1000 besar kita dapat melawan mereka? Mu Chen tiba-tiba bertanya. Bertukar pandang dengan Fu Tusuan, Qing Yanjing menjawab, dalam hal kekuatan, dunia 1000 besar saat ini sebanding dengan zaman kuno, atau bahkan mungkin lebih kuat. Kami memiliki Kaisar Api, leluhur bela diri, Raja Pembunuh Iblis, Qin Tian, Sein Pedang Azure, Tuan Abadi, dan pembangkit tenaga listrik puncak lainnya. 5 klan kuno juga memiliki fondasinya sendiri, dan belum lagi kekuatan lain. Jadi, jika klan Fin benar-benar ingin menyerang kita lagi, kita memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi hanya ada satu masalah. Kami tidak memiliki Kaisar Abadi kedua. Anda harus tahu bahwa Kaisar Abadi adalah seseorang di luar alam penguasa surgawi suci. Jadi kita hanya bisa memicu segel dan membunuh Raja Jahat Surgawi untuk menghancurkan ambisi klan Fin. Mengangguk kepalanya, Mu Chen bergumam, aku khawatir klan Fin tahu tentang ini juga. Klan Fin tidak akan duduk dan menonton saat mereka membunuh Raja Jahat Surgawi. Jadi perjanjian aliansi 1000 besar ini mungkin akan menyapu badai darah.
Menghadapi situasi ini, bahkan Mu Chen merasakan tekanan dengan kekuatannya saat ini. Saat emosi Mu Chen mengamuk di dalam hatinya, sebuah tangan lembut meraihnya. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah halus Luoli. Yang terakhir berkedip padanya dan kehangatan melonjak di dalam hatinya, membersihkan emosinya. Bahkan alisnya yang terkunci telah mengendur. Sambil memegang tangan Luoli, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap matahari dengan api yang berkobar di matanya. Itu bagus memiliki kekasihnya di sampingnya. Terlepas dari betapa ganasnya klan Fin, Mu Chen secara alami tidak takut. Dia bahkan akan memberikan hidupnya untuk melindunginya. Saya telah bekerja keras selama beberapa dekade untuk sampai sejauh ini, jadi bagaimana saya bisa membiarkan kalian semua menghancurkan usaha saya? Jika iblis datang, itu hanya akan menjadi perang, paling banter. Bab 1510. Di aula gelap dengan kegelapan yang bergelombang, kabut hitam beredar, seolah-olah bisa melahap semua vitalitas. Rasanya suram dan dingin. Ada lapisan kursi hitam di dalam aula yang terbentang. Ada sosok di setiap kursi dengan aura hitam menyelimuti mereka dengan kekuatan keji yang menyebabkan ruang bergetar. Aula yang berisi aura mengerikan yang mengerikan ini adalah aula setan segudang. Di tengahnya, 32 singgasana terbentang ke samping. Ada juga sosok di kursi itu dan aura iblis yang deras menyapu dari tubuh mereka, membentuk ilusi iblis di belakang mereka masing-masing dan menembus tekanan yang menakutkan. Di bawah tekanan 32 sosok, sosok lainnya sedikit menundukkan kepala dengan hormat. Ada sosok dengan api hitam bergelombang di tengahnya. Api iblis itu hitam seperti tinta dan memancarkan cahaya pemurnian pada saat yang sama. Saat dua arus beredar, itu terlihat sangat aneh. Di bawah api iblis, tatapan acuh tak acuh diarahkan ke atas yang menyebabkan ruang yang disapu oleh mata bergetar. Apakah semua orang sudah berkumpul? Suara halus bergema dari api iblis. Di atas kursi iblis, siluet yang ditutupi jubah hitam perlahan mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah pucat. Tapi ada pusaran hitam di dalam pupilnya, terlihat sangat aneh. Saat berputar, itu meresapi misteri yang tak terlukiskan yang akan menyebabkan siapapun tersesat di dalamnya. Pupil matanya melirik api iblis itu sebelum sebuah senyuman muncul. Klan iblis surgawi saya tidak terlambat. Tidak jauh, siluet lain berkata, klan mayat iblisku juga telah tiba. Sosok itu diselimuti aura mayat mengerikan yang menyebabkan ruang berubah menjadi abu. Jika Mu Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali sosok ini. Itu adalah Black Horse Sky Monarch yang bergerak melawannya di Lower Plane. Setelah dia, sosok-sosok lain di kursi membuka mulut mereka. Mereka mewakili inti dari klan Fin, 32 klan utama. Dengan demikian, aura iblis di dalam Myriad Demon Hall tumbuh lebih kuat. Melihat semua leluhur hadir, sosok iblis yang menyala itu menganggukkan kepalanya dan suaranya yang serak bergema. 3 bulan dari sekarang, perang akan terjadi sekali lagi selama perjanjian aliansi 1000 besar. Ketika dia berbicara, semua sosok iblis memiliki cahaya menyeramkan yang berkedip-kedip di mata mereka yang meresapi rasa dingin. Kami akhirnya menunggu hari ini. Suara dingin Black Horse Sky Monarch bergema dan aura mayat di sekitarnya bergemuruh, sebelum samar-samar berubah menjadi kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Kami telah menunggu selama berjuta-juta tahun. Sudah waktunya bagi dunia 1000 besar untuk gemetar di bawah kekuatan kita. Siluet lain berkata, sosok itu memiliki sepasang tangan panjang dengan kuku hitam. Ruang dengan mudah terbelah oleh kukunya, menembus ketajaman yang menakutkan. Sosok itu adalah Patriarch of the Blood Demon Clan, The Slaughtering Sky Monarch. Di aula, tokoh-tokoh lain juga meraung dengan niat membunuh dalam suara mereka. Sosok api iblis itu mengulurkan tangannya, yang langsung membuat semua orang terdiam. Sosok itu adalah Patriarch Saint Demon Clan dari 32 klan utama, Saint Sky Monarch. Raja jahat surgawi yang merenggut nyawa Kaisar Abadi adalah seseorang dari klan iblis suci. Ini juga alasan mengapa klan iblis-iblis memegang posisi kepemimpinan di antara klan iblis. Ketika Raja jahat surgawi disegel, Raja Langit Suci yang memimpin klan Fin. Jangan meremehkan dunia 1000 besar. Menurut laporan kami, tidak ada pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Abadi. Namun, mereka masih memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri yang merupakan ancaman terbesar bagi klan Fin saya. Mata Saint Sky Monarch berkedip dengan api iblis hitam dan putih. Kamu pernah bertarung dengan Kaisar Api, bagaimana kabarnya? Patriark klan iblis surgawi bertanya.
Klan Iblis Surgawi berada di peringkat teratas dari 32 klan. Sebagai patriark, dia secara alami tidak lebih lemah dari Saint Sky Monarch dan dikenal sebagai Shadow Sky Monarch. Karena statusnya, dia tahu bahwa Saint Sky Monarch pernah bertarung dengan Kaisar Api beberapa dekade yang lalu. Namun kedua belah pihak merahasiakan hasilnya. Saat api iblis di mata Raja Langit Saint berkedip, dia menjawab, Kaisar Api itu luar biasa. Dia kuat dalam seni api dan memiliki pencapaian yang menakutkan di dalamnya. Bahkan api iblis Saint saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Saat dia berbicara, semua orang di dalam Myriad Demon Hall gemetar. Bahkan ada riak di 30 gambar setan di belakang mereka. Bahkan kamu tidak bisa melakukan apapun padanya. Sosok-sosok itu saling bertukar pandang saat tatapan mereka berubah serius. Mereka tahu api iblis Saint dari Raja Langit Saint. Bahkan seseorang dengan level yang sama tidak akan berani menghadapi mereka. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan Saint Demonic Flames pada Kaisar Api. Sepertinya dunia 1000 besar memiliki beberapa fondasi, masih ada leluhur bela diri, yang diketahui memiliki level yang sama dengan Kaisar Api. Saya khawatir dia juga bukan lawan yang mudah. Mendengar kata-kata itu, Raja Langit Mayat Hitam berkata, saya telah bertemu dengan leluhur bela diri itu. Dia memberi saya sedikit tekanan. Bahkan jika kita tidak bertarung dengan tubuh utama kita, aku bukanlah lawannya. Setelah jeda singkat, Black Horse Sky Monarch mengalihkan pandangannya ke sudut Myriad Demon Hall. Dikatakan bahwa di alam bawah tempat leluhur bela diri berasal pernah mengalami invasi klan Yimo. Tapi pada akhirnya, kalian tidak bersatu dan gagal. Sekarang bintang yang menyedihkan ini telah mencapai dunia 1000 besar, dia menimbulkan masalah bagi kita. Semua orang melihat ke sudut dan melihat sosok iblis. Sosok iblis itu gemetar dan aura iblis di sekitarnya mewakili emosinya yang berfluktuasi. Sosok itu adalah patriark klan Yimo. Tapi di antara klan Fin, posisinya hanya biasa-biasa saja. Ada kesenjangan besar antara dia dan 32 klan. Jadi dia tidak berani menegur teguran Black Horse Sky Monarch dan menerimanya. Namun, hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Mendominasi alam bawah adalah apa yang dilakukan klan Fin, tetapi klan Yimo-nya tidak beruntung dengan munculnya leluhur bela diri, yang memasuki dunia 1000 besar dan menjadi musuh besar klan Fin mereka. Tidak ada gunanya membicarakannya lagi. Raja Langit Suci melambaikan tangannya untuk menghentikan Raja Langit Mayat Hitam dan dengan acuh tak acuh berkata, Kaisar Api dan leluhur bela diri adalah ancaman bagi kita, tetapi membunuh mereka akan mudah selama kita dapat membebaskan dewa kita. Keluarkan perintah. Kami akan meluncurkan serangan di Endless Fire Territory dan Martial Realm. Tahan Kaisar Api dan leluhur bela diri saat kita menuju segel. Petik 2. Roger. Semua orang berteriak, mengakui perintah itu. Saint Demon, meskipun kita dapat menahan Kaisar Api dan leluhur bela diri, segel Kaisar Abadi masih ada, menyegel dewa kita. Kami akan ditolak saat kami mendekat, jadi bagaimana kami bisa membuka segelnya? Orang yang berbicara itu adalah sosok yang memancarkan sinar iblis. Itu mirip dengan lautan iblis. Sosok itu adalah patriark klan roh iblis dari 32 klan utama, Raja Langit Roh. Menyipitkan matanya, Saint Sky Monarch menjawab, saya sudah memiliki rencana saya. Ikuti saja perintahku. Kalian semua harus ingat bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi klan kita. Meskipun kami menempati setengah dari dunia 1000 besar, kami masih merupakan keberadaan asing. Oleh karena itu, kita akan ditolak oleh dunia ini kecuali kita mampu menguasainya sepenuhnya. Hanya dengan begitu kita dapat mengubah dunia agar sesuai dengan kita. Jika tidak, kita secara bertahap akan dimurnikan oleh dunia 1000 besar setelah ribuan tahun. Mendengar kata-kata itu, semua orang meledak dengan rasa dingin yang ganas di mata mereka. Ayo pergi. The Saint Sky Monarch tidak berbicara lagi. Semua orang membungkuk ke arahnya dan pergi. 32 klan, leluhur juga berdiri dan pergi dengan aura iblis yang deras. Hanya dalam 10 napas aneh, Myriad Demon Hall kosong. Saat Saint Sky Monarch mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah dunia 1000 besar dengan matanya berkedip-kedip dengan kegembiraan dan kegilaan. Ya dewa, saat kamu kembali, itu akan menjadi hari di mana kita menginjak dunia 1000 besar di bawah kaki kita. Pada saat itu, setiap bentuk kehidupan di dunia 1000 besar akan membayar selama 49.000 tahun terakhir.